Terima kasih, Saudara Esti, Pak Rajan Tama. Suara saya apakah terdengar? Terdengar, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena kita diberikan kesehatan dan diberikan taufik hidayah darinya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan Zoom ini untuk mengikuti kuliah umum dengan tema data mining dan pemodelan statistika lingkungan. Yang saya hormati Bapak pemateri Dr. Raden Bagus Fajriah Hakim dari UI. Terima kasih Bapak telah bersedia untuk mengisi kuliah umum ini. Yang saya hormati Ketua Program Studi Statistika Ibu Naomi Nesiana Bataraja MSI. Yang saya hormati dosen-dosen jurusan Matematika Teknika Untan. Dan yang saya hormati para partisipan, Bapak Ibu serta mahasiswa yang telah bersedia berpartisipasi untuk mengikuti kuliah umum ini. Jadi kegiatan kuliah umum ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh program studi statistika, di mana program studi statistika itu adalah merupakan salah satu 10 program studi di FMIPA Untan. Dan program statistika ini adalah salah satu program studi di jurusan matematika. Jadi di jurusan matematika ada program studi matematika dan ada program studi statistika. Program studi statistika aktif dalam kegiatan forum perguruan tinggi statistika dan mengadakan kegiatan-kegiatan salah satunya kegiatan kuliah umum ini. Jadi di program studi statistika Untan ini ada 3 bidang minat, yaitu statistika bisnis dan keuangan, statistika sosial dan industri, serta statistika lingkungan dan kebencanaan. Jadi sesuai dengan tema kuliah umum hari ini, jadi perlu adanya peran statistika yang sangat penting untuk memodelkan data-data lingkungan tersebut, baik melalui konsep model deterministik maupun probabilistik. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kuliah umum ini, dari nanti ada materi dari Bapak Dr. Raden Bagus Fajriah Hakim, ini dapat menambah wawasan kita tentang data mining dan pemodelan statistika lingkungan. Dan dengan kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi partisipan, bagi mahasiswa untuk bertanya lebih lanjut, mengetahui lebih dalam tentang data mining dan pemodelan statistika lingkungan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Dr. Raden Bagus Fajriah Hakim. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang kita harapkan. Saya kira itu saja sambutan yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Selamat siang. Terima kasih kepada Ibu Dr. Indari MSc yang telah memberikan sambutannya. Nah, untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Thorik Abdul Aziz. Ada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum acara ini kita mulai, marilah kita bersama-sama memberikan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bagian yang beragama Islam, izinkan saya untuk memimpin doa ini. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami pada siang hari ini,
kami akan melaksanakan kegiatan kuliah umum program studi statistika jurusan matematika Fakultas MIPA Universitas Tanjung Pura. Dengan penuh semangat kami mohon kepadamu ya Allah, lancarkanlah acara kami ini ya Allah, berkatilah acara kami ya Allah, dan semoga acara kami ini bisa memberi manfaat kepada kami semua ya Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karim wa asmil sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Thorik. Untuk acara selanjutnya, acara yang kita nantikan yaitu penyampaian materi sekaligus diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator Bapak Hendra Perdana MSc. Jadi Bapak Hendra Perdana MSc ini kelahirannya di Metro Lampung 10 Oktober 1988. Beliau sekarang sebagai dosen di program studi statistik di MIPA. Mata kuliah yang beliau ampu ada komputasi statistik, basis data, analisis multivariat, dan masih banyak lagi. Beliau menamatkan S1 di Universitas Gadjah Mada di program studi statistika tahun 2006 sampai 2011, dan kemudian melanjutkan S2 di Universitas Gadjah Mada dengan jurusan matematika dengan minat aktuaria pada tahun 2011 sampai 2015. Baiklah, langsung saja saya serahkan acara ini kepada Bapak Hendra Perdana, MSc. Silakan, Pak. Oke, baiklah. Terima kasih pada MC. Apakah suara saya bisa didengar, MC? Bisa. Bisa ya? Oke, terima kasih pada Pak Ray Tamtama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Hendra Perdana yang akan memoderatori acara webinar pada kesempatan siang hari ini. Hadirin peserta webinar sekalian, langsung saja kita masuki acara selanjutnya yang merupakan acara inti yang kita tunggu, yaitu penyampaian makalah dari pemateri. Dan setelah pemaparan materi, nanti akan ada sesi tanya-jawab dan diskusi. Hadirin yang kami hormati, sebagaimana telah diumumkan, webinar ini mengambil tema yaitu implementasi data mining untuk data lingkungan. Nah, data mining adalah suatu proses penambangan informasi penting dari suatu data. Informasi penting ini didapat dari suatu proses yang cukup rumit, seperti menggunakan artificial intelligence, teknik statistik, ilmu matematika, machine learning, dan lain sebagainya. Nah, teknik-teknik rumit tersebut nantinya akan mengidentifikasi dan mengekstraksi informasi yang bermanfaat dari suatu database yang besar. Setelah webinar kemarin diisi oleh Bapak Profesor Heri Kuswanto dari ITS dengan materi pemodelan statistika lingkungan, pada hari ini webinar akan dilanjutkan dengan materi implementasi data mining untuk data lingkungan. Nah, sebelum penyampaian materi, izinkan terlebih dahulu saya membacakan CV dari narasumber kita. Nama beliau yaitu Bapak Dr. Raden Bagus Fajriah Hakim, SSI MSI. Beliau adalah dosen tetap jurusan statistika FMIPA Universitas Islam Indonesia. Riwayat jabatan saat ini Sekretaris Eksekutif Sekretariat Pimpinan Universitas Islam Indonesia. Selain itu juga menjadi Kepala Pusat Studi Artificial Intelligence Creative Center of Excellence UI. Seperti itu. Kemudian mata kuliah yang diampu yaitu ada pengantar data mining, basis data, business intelligence, dan machine learning, training topic on statistik. Kemudian beberapa penelitian beliau itu ada sentiment analysis on online review using naive Bayes classifier method and text association, case study in Garuda Indonesia Airlines, passenger review on trip artificial site. Kemudian ada juga yang menarik, saya membaca dari CV beliau,
Itu ada tentang uji Kruskal-Wallis pada pengaruh bulan ke bumi pada kejadian erupsi gunung berapi di Indonesia. Itu. Dan masih banyak lagi publikasi penelitian dari beliau. Oke, langsung saja kita hadirkan narasumber kita hari ini, Bapak Dr. Raden Bagus Fajri Hakim, SSI, MSI. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Pak Indra. Ya, Pak. Ya, waktu pemaparan materi hingga pukul 14.45, Pak. Kemudian waktu dan tempat saya persilahkan, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih, Pak Indra. Izin share screen ya. Baik, Pak. Belum bisa. Mungkin saya dijadikan co-host. Bisa? Masih belum bisa. Masih belum bisa? Masih belum bisa. Oke. Bentar, Pak. Sudah co-host, Pak. Oke, sudah, Pak. Oke, sudah tampil, Pak. Tampil ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah. Ini puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada siang hari ini ya kita bisa bersama diskusi tentang masalah data mining ya dan nanti penerapannya gitu ya. Kemudian selawat dan salam kita sampaikan pada suri tauladan kita Rasulullah Muhammad SAW pada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Ini Bu Yundari yang kami hormati, Bu Naomi yang kami hormati, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Ya, ini terima kasih atas kesempatan yang diberikan ini ya terkait dengan data mining. Ya, kebetulan memang dari dulu itu saya diminta mengampu yang data mining seperti ini. Namun memang ini nanti lebih banyak cerita tentang data miningnya tidak di lingkungan ya, karena apa yang kami alami ya di program studi statistika UII itu ada 5 konsentrasi ya, pertama manajemen kebencanaan gitu, kemudian data science ya, kemudian industri ya, kemudian aktuaria ya, dan satu lagi tentang statistika ekonomi. Ya. Nah, setelah tahun 2010-an gitu ya, kemudian kami mendirikan konsentrasi yang terkait dengan masalah lingkungan ya, terutama manajemen kebencanaan. Karena wilayah Jogja itu ya mungkin seluruh Indonesia juga ya. Ini memang ring of fire ya, jadi banyak bencana gitu. Nah, yang paling dekat dengan UI itu hanya sekitar kalau dari sini ya 9 km lah, 10 km itu sampai ke Gunung Merapi ya. Gunung yang selalu aktif ya, selalu aktif. Sampai sekarang pun masih sering meluncurkan lavanya, tapi kecil-kecil ya. Nah, ketika 2010 kemudian kita mendirikan konsentrasi yang manajemen kebencanaan dan hampir semua kemudian tersedot ya terserap semua ke arah penelitian terkait dengan Merapi gitu ya. Nah, kemudian berbagai macam pemodelan juga kita buat ya terkait dengan misalkan pengungsinya ya, bahkan bagaimana rute lari yang tercepat gitu. Kita buat juga gitu. Turun yang tercepat itu dari puncak gunung ke bawah itu mana, itu kita buat simulasinya. Saat itu dengan menggunakan association tools ya. Nah, kemudian juga dari teman-teman teknik sipil juga kemudian membuat bangunan tahan gempa dan sebagainya lah, ya hampir semuanya kemudian penelitian ke arah sana gitu ya. Nah, kalau dibandingkan dengan di Untan ya, di Pontianak gitu, dan masalah lingkungan yang terjadi adalah banjir gitu ya. Nah, ini kami sama sekali nggak punya pengalaman tentang masalah banjir ya. Karena memang di Jogja itu kebetulan ya puncak gunung kemudian ujungnya adalah laut gitu. Jadi
sangat jarang banjir gitu, sangat jarang banjir. Bahkan mungkin ya tidak terjadi ya, kecuali memang intensitas hujannya sangat tinggi ya, dan memang banjir. Tapi sangat jarang lah kejadian banjir di Jogja ini. Sehingga perbandingan ketika nanti kita membangun model Merapi gitu nanti terapkan di Untan juga nggak bisa gitu ya, karena di Pontianak mungkin nggak ada gunung ya. Ada gunung apa Pak Indra? Ya, tidak Pak. Nggak ada ya. Nggak ada di sini Pak. Ini memang beda. Mungkin ke arah yang kalau Jawa Tengah ya, Jawa Tengah masih mungkin karena di daerah Semarang itu memang kemudian banyak rob juga ya, rob dari laut gitu, kemudian masuk ke kota juga. Jadi informasi dari Bu Naomi juga robnya sampai masuk kota ya, 1,7 meter, luar biasa. Iya Pak. Luar biasa ini ya. Ini memang kalau memungkinkan kemudian ya semua usaha kemudian diarahkan ke sana. Gitu. Nah ini kemudian di tahun 2014 ini mulai kita kurangi gitu ya, karena ya biasalah ketika bencana besar kemudian semua perhatian ke arah sana gitu ya, kemudian mulai berkurang ya, karena kemudian kita menghadapi kenyataan ya bahwa kita bersyukur alhamdulillah ini kemudian di prodi statistika kami itu kebetulan peminatnya itu sangat banyak ya. Ini sangat berbeda dengan perguruan tinggi swasta lain yang ada statistikanya ya. Kebetulan agak susah nyari mahasiswa. Nah, kemudian di kami itu banyak gitu. Ya, satu angkatan hampir sekitar 120. Kalau itu masih kuotanya sangat terbatas gitu. Kalau kemudian kita lepas ya bisa sampai banyak, sempat tahun 2000 yang terbanyak itu sampai hampir 240 itu. Ya, sampai wah kita luar biasa. Ada kesalahan sistem sedikit itu sehingga bocor datanya mahasiswanya itu bisa masuk semua gitu ya. Nah, kita menghadapi kenyataan bahwa kemudian kalau per angkatan 120 gitu ya, satu sisi kemudian nilai akreditasi harus A gitu ya. Maka kecepatan terserapnya alumni kami itu untuk ke bidang kebencanaan itu sangat sedikit ya. Karena kita tahu memang ketika ada alumni statistik yang bekerja di unit-unit atau lembaga-lembaga kebencanaan biasanya cuma satu gitu. Hanya nampung satu orang gitu dan seterusnya. Itu terus gitu ya. Nah, kita menghadapinya itu kemudian kita mengembangkan dari sisi konsentrasi yang ke arah data science. Dan ini mungkin yang paling awal ya, kita sudah belajar machine learning di awal gitu ya. Bahkan kemudian ada training topic on statistik itu belajar AI semua gitu. Hingga alhamdulillah sampai sekarang beberapa survei yang dilakukan oleh teman-teman dari data labs itu ya, datanet dan sebagainya. Mereka mensurvei data scientist yang ada di Jakarta itu. Nah, kebetulan hampir semua data scientist di startup yang ada di Indonesia itu ada alumni dari kami statistik UI gitu ya. Mau di Gojek, di Grab, di Tokopedia, di Shopee itu kan alhamdulillah ada semua. Nah, ini kita menghadapi kenyataan bahwa kecepatan terserapnya itu akan menjadi poin penting gitu ya, karena kami perguruan tinggi swasta gitu kan, karena harus menekankan untuk pemasaran seperti itu, ketercepatan itu gitu ya. Nah, ini yang jadi pertanyaan kami, kemudian kita shifting ke arah sana gitu ya. Shifting ke arah yang ke data science karena memang luar biasa, permintaan sangat luar biasa. Kalau misalkan alumni dari Untan gitu mau sedikit ya pindah pulau gitu ya, keluar pulau dari Kalimantan gitu ya ke Jakarta itu luar biasa, permintaan sangat banyak itu karena memang hampir semua perusahaan sekarang shifting ke digital semua gitu ya. Nah, mereka menghadapi masalah yang analitik datanya nggak ada gitu, yang menganalisis data nggak ada gitu ya, karena data digital kan makin lama makin banyak ya, sehingga permintaan cukup besar gitu kan. Nah, sementara kalau dihitung ya perguruan tinggi yang ada di Indonesia yang ada prodi statistiknya itu cuma sekitar 44 kalau nggak salah ya. Beda sama misalkan manajemen gitu ya, itu kan hampir ada 1000 atau berapa. Hukum gitu kan ada banyak ya. Yang saya itu cuma sedikit itu ya. Jadi kalau lulus per tahun itu juga tidak bisa memenuhi kebutuhan untuk perusahaan-perusahaan yang shifting ke digital gitu, ya. Nah, ini jadi perhatian kita semua juga. Ya mohon maaf nanti dalam materi ini saya nggak terlalu banyak bahas tentang yang lingkungan ya, tapi secara umum tentang kebutuhan di data mining gitu ya. Nggak apa-apa ya Mas Pak Indra. Ya, nggak apa-apa Pak. Tidak masalah Pak. Karena sudah lama juga nggak bahas tentang lingkungan ini. Ya. Alhamdulillah karena aman gitu, nggak ada bencana sehingga lupa dengan lingkungan. Iya.
Oh ini sedikit mas saya. Ini alhamdulillah di UI kita sudah mendapatkan gelar unggul juga gitu ya. Ini juga perjuangan luar biasa ini. Dari ini sudah sekitar 17 lah program studi yang kita convert ke arah unggul dari A gitu ya. Nah ini kebetulan di kami juga sudah A program studi statistika. Kalau di Untan sudah A juga? Masih B, Pak. Masih B ya. Ini kalau perjuangan nanti untuk dapat A gitu. Iya, Pak. Amin. Ya, kemudian alhamdulillah ini kita juga sudah ASIN gitu ya, dan barusan kabar juga bahwa ASIN kita lolos gitu ya. Jadi insya Allah nanti kita sudah dapat sertifikasi yang atas internasional juga ASIN gitu ya. Nanti kemudian bisa kita ajukan yang ke unggul gitu. Nah ini saya mulai dengan hal yang sederhana ya. Jadi tentang coronavirus lah. Ini sangat luar biasa lah, sangat luar biasa. Bencana yang luar biasa ini ya. Belum pernah dihadapi oleh periode kita kehidupan ini ya. Ini MNS ya, Marks and Spencer dia bilang memang ya shopping may never be in the same ya. Jadi kita lihatlah ibu-ibu itu kalau kebetulan di bulan yang tanggalnya sama dengan bulannya, mungkin bapak juga ya itu sudah mulai rame lah gitu kan, sudah mulai berani lemburan gitu ya untuk mendapatkan harga-harga yang spesial gitu. Bahkan satu media gadget itu kan bisa terisi semuanya ya, Tokopedia. Bu Naom itu mungkin lengkap itu handphonenya itu, ada Tokopedia, ada Shopee, ada Lazada, ada komplit pokoknya. Hampir Pak, hampir. Komplit itu. Ini kan luar biasa. Jadi memang shopping ya may never be same again gitu ya. Ini dia bilang ya may never shop the same way again after the coronavirus crisis ya. Dan ini kayak kita itu didorong dengan kekuatan yang besar gitu ya. Hampir semuanya kemudian kita mendapatkan keuntungan itu, bahwa memang ketika kita bisa berjalan di dua tempat itu ya, online dan offline itu akan dapat keuntungan lebih gitu ya. Bahkan sekarang ini kan luar biasa ya. Dulu rapat itu kan offline, semua harus ketemu gitu ya. Begitu lockdown semua, rapat itu semua online gitu ya. Nah sekarang kan nggak jelas ini ya. Jadi sekarang online juga offline. Jadi nggak ada liburnya, rapat terus pokoknya. Ini juga di dunia bisnis juga seperti itu ya. Nah ini Marks and Spencer ya, dia awalnya nggak membuka online gitu ya. Sampai akhirnya kemudian kejadian ini menyadarkan mereka bahwa mereka harus bisnis online juga gitu ya. Nah ini juga masuk di Wikipedia ya, dengan nilai yang sangat tinggi ya. Ini juga sudah cukup lama perusahaan ini gitu ya. Kalau kita search kemudian gambarnya itu ya luar biasa lah ya. Kita bisa bayangin ya bagaimana manajemen untuk mengelola sebanyak ini ya retailnya gitu ya, sebanyak ini. Ya, banyak sekali di negara-negara Eropa ya. Ini kemudian di Forbes dia juga masuk ya, market capitalnya sampai 2,3 billion ya dolar gitu ya. Kemudian juga ini on Forbes list ya, World Best Employers to 2019, kemudian juga Top Regarded Companies 2018 ini ya. Nah, kenapa saya ambil itu gitu ya? Karena dia ini di tahun 2010 nggak salah ini ya, papernya ini wah bagus banget nih ya. Christophe Grout-Carrier ini dia number of stories reported itu 146 perusahaan itu ya. Dia teliti semua gitu, kemudian dikasih judul ini success stories in data mining. Ya. Sayangnya ini makalah ini kemudian di take down sama si Christophe lagi gitu ya, karena mungkin sangat berharga karena banyak ini ceritanya banyak di sini ya. Ini saya melihat sejak tahun itu gitu ya, ini kalau salah tahun 2010 itu ya, 2001 ya, 2002 gitu. Ini si Marks and Spencer itu masuk di sini. Jadi salah satu yang jadi cerita success stories ya. Jadi Pak Indra itu 1988 lahirnya ya. Iya Pak. Ini 2001 ini dia sudah pakai data mining. Jadi ini kan luar biasa ya. Sejak itu dia sudah pakai data mining gitu ya. Nah, itu kan kita belum pernah kepikir ya, ada perusahaan yang dia sudah bergerak dalam bidang retail gini, kemudian dia manfaatkan how to organize their industry with data mining gitu ya. Kita nggak pernah lihat itu, ternyata sudah ada gitu ya. Jadi sukses data mining gitu. Ini Marks Spencer di ceritanya ini ya. Dia most trusted retailer ya, tapi dia nggak mau hanya
mengandalkan nama aja, kemudian dia sampai ini ya, kemudian bagaimana cara mengelola, bagaimana cara membuat segmentasinya sampai dia bisa membuat ratusan model gitu ya, pemodelan untuk customer-nya dan seterusnya gitu ya. Ini kan satu perjuangan ya di saat itu ketika belum banyak isu-isu tentang big data, machine learning dan sebagainya, ternyata dia sudah pakai gitu ya tentang data mining ini. Nah, kemudian ada juga William Sonoma ya. Kita juga nggak pernah dengar William Sonoma. Bapak Ibu ada yang pernah dengar ya, William Sonoma? Ini juga mirip-mirip dengan ya Carrefour dan sebagainya itu ya. Dia sudah saat itu menggunakan SaaS gitu ya, SaaS data mining software, namanya Enterprise Miner gitu ya. Kemudian dia mengelola hampir 30 million household gitu ya, helping the retailer create the personalized and cohesive shopping experience across multiple channel and multiple brand gitu ya. Ini kan jauh di luar pengetahuan kita gitu ya. Ternyata memang statistik itu sangat dominan gitu ya, digunakan untuk perusahaan seperti ini gitu. Ya, bahkan si Dietrich ini kan manager of statistical development gitu ya. Dia menggunakan SaaS kemudian untuk mengelola customer-nya gitu ya. Dia dibilang sini we build hundreds of different customer models ya, and we are able to use that information to predict who is most likely to respond to a specific campaign or a specific mailing gitu ya. Ini William Sonoma nih, kita nggak pernah tahu ya semua. Kalau kemudian kita search ini ya, William Sonoma ya, ini perusahaannya si Chuck William ya, tahun 1956 didirikan ya, dan dia sudah harga sahamnya sudah tinggi juga gitu, ya. Ini ternyata kalau kita lihat ya, ternyata banyak ya, cabang-cabangnya juga banyak. Nah, pengelolaan kayak gini kalau tidak menggunakan statistical tools itu ya nggak bisa gitu ya. Jadi peran serta kemampuan data analis ya untuk terus mengembangkan kayak gini itu emang mau nggak mau harus powerful gitu ya, harus powerful. Banyak sekali nih William Sonoma. Ini juga ternyata dia juga bergerak dalam bidang makanan ini ya. Jadi yang belum sempat makan siang mungkin lihat kayak gini juga senang juga ini ya, William Sonoma ya. Ini permen-permennya juga sangat kekinian gitu ya, kekinian, Happy Halloween dan seterusnya seperti ini. Ya. Nah, historinya ya, dia hanya jualan peralatan masak aja. Dia pergi ke Prancis dan jatuh cinta sama alat masak di Prancis. Kemudian dia berpikiran, ini kalau saya bawa ke Amerika pasti banyak yang suka. Ya, akhirnya dia bawa barang-barang ke Amerika. Ya. Nah, kita nggak bisa bayangin ya, seseorang yang hanya misalkan ya, mohon maaf, tidak mengenal dunia statistik di awalnya, dia hanya tahu tentang masak-masak ya. Kemudian dia menggunakan ya statistical method untuk mengelola perusahaannya gitu. Ya. Ini sungguh sangat luar biasa ya, luar biasa gitu ya. Dia paham persis bahwa untuk mengembangkan perusahaannya maka dia harus menggunakan data mining itu. Ya. Kemudian ada Thomas Cook gitu ya, Toyota juga gitu ya. Kemudian ini AC Milan juga sangat menarik. Kalau kita lihat ceritanya AC Milan ini prihatin gitu. Kita sebagai seorang data scientist itu prihatin ya. Kenapa? Karena mereka membangun sebuah lab yang sangat bagus gitu ya. Setiap pemainnya itu sudah dideteksi, sudah diteliti, sudah lengkap lah gitu ya. Ini berdasarkan pengalaman mereka ketika mereka sempat mengontrak seorang pemain ya. Kemudian dengan nilai yang sangat besar gitu. Kemudian pas baru main pertama itu cedera gitu ya, sampai akhir kontrak dia nggak main apa-apa gitu, tapi sudah dibayar mahal gitu ya. Sampai akhirnya kemudian dia ini menciptakan sebuah lab yang bisa untuk memprediksikan kapan sih dia harus berhenti bermain ya. Ini semua nih pemain top semua kemudian datang ke sini semua ya, benar datang ke sini semua sampai akhirnya ada perpindahan ya, kasus isu tentang manajer dan sebagainya itu akhirnya kemudian ditutup gitu ya. Lab ini kemudian ditutup. Ini sangat bagus nih ya, menantang mengubah data jadi teknologi canggih ya. Formation, use of data science, the work of measurement and the decline. Ini measurement ini kan yang menciptakan lab-nya ini ya. Kemudian sampai dia kemudian pergi gitu ya, sampai akhirnya lab-nya nggak kepakai lagi. Ya. Ini kan use of data mining-nya ini kan akhirnya tidak hanya dalam bentuk perekonomian gitu ya, kemudian tentang mobil, distribusi mobilnya seperti apa, kemudian sampai ke atlet gitu ya. Ini kan sangat luas gitu ya, sangat luas ya. Jadi kita perlu paham persis bahwa ya statistik itu memang sangat diperlukan di berbagai bidang gitu, ya.
Bahkan untuk seperti ini kan nilainya sangat mahal ya. Nanti ada cerita juga ya, misalkan teman-teman yang sudah bekerja di data scientist di startup yang besar itu, ya untuk satu model itu harganya sangat mahal. Ya, kita bisa menemukan satu model regresi misalkan ya, dengan XXX-nya itu yang benar-benar berpengaruh terhadap nilai Y-nya itu bisa berharga 2 miliar, 3 miliar seterusnya gitu. Kita nggak pernah tahu, kita tahunya hanya ketika dikasih soal sama dosen, kemudian kita buat ya, kemudian ketemu hasilnya gitu, ya kita serahkan aja sama dosennya cuman ya gitu, kita tanda gitu, oke gitu ya. Tapi nggak pernah tahu ternyata sebuah model itu ya, itu bisa berharga sampai miliaran gitu, ya. Karena itu hasil dari berbagai macam inilah cara gitu ya, sehingga kemudian menemukan bahwa X1, X2 dan seterusnya itu yang kemudian sangat berpengaruh terhadap hasil akhir. Ya. Oke ya, ini yang banyak adalah data mining is used to generate business intelligence. Ya. Ini kalau nggak salah di Untan juga nama mata kuliahnya data mining and business intelligence ya. Iya Pak, benar Pak. Ya, jadi ini unsur diksi bisnisnya memang bagus nih. Ya, jadi kalau data mining saja mungkin kita hanya menemukan pola dan sebagainya, tapi ketika ada masuk bahasa intelligence di dalamnya, maka mudah bagi anak-anak gitu ya, bagi mahasiswa itu kemudian untuk menemukan hasil akhirnya adalah saya harus menemukan pola seperti ini untuk ambil keuntungan dari apa yang saya jalankan hal gitu. Ya. Ini sangat bagus kalau kemudian digabung tadi ada namanya business intelligence. Ya. Nah, ini banyak mata kuliah tulisan ini ya, Pak Ibu. Kekurangan kita lah, kita sadari persis bahwa kita dosen kan banyak administrasi yang kita kerjakan. Apalagi Bu Naomi kan Kaprodi ya, mungkin nggak sempat baca-baca ini. Ini kalau kita baca tuh sekarang perkembangan dunia berita tentang data ini sangat banyak, ya sangat banyak. Bahkan kadang kalau saya pribadi ya kadang sudah nggak tahu kemudian mau apa gitu ya, karena on the future of data itu sudah mesin data dan sebagainya itu sudah terlalu jauh di dibanding kita keseharian kita, apalagi kurikulum kita itu sudah sangat jauh dengan apa yang terjadi di perusahaan-perusahaan sekarang ya. Ini mungkin nanti Bu Naomi perlu workshop untuk kurikulum yang menggunakan berbagai macam teknologi ya, karena sifat dasar statistik itu dia tools ya, yang sangat bergantung dengan peralatan untuk penghitungan gitu ya, sangat bergantung dengan itu gitu. Oke ya, data mining for intelligence sangat banyak nih, ini bisa ini juga ceritanya yang tadi si AC Milan tadi ya, dan seterusnya ini ya. Kemudian untuk environment ya, ini juga sangat banyak ya. Cuman yang agak kita khawatirkan ya ketika kita bicara tentang environmental science itu ya, ini sudah hampir semuanya itu sifatnya streaming ya. Weather data, climate change data, station sebenarnya gitu ya. Kemudian socioeconomics data ya, dan seterusnya itu hampir sekarang semuanya serba streaming, serba real time data gitu ya. Nah, kapan saat kita harus kemudian masuk menanamkan dia ke dalam database gitu ya, gabungin semuanya kemudian data warehouse kita tampung semua ya, kemudian kita bisa menyusunnya dengan rapi dalam tabel dan kolom gitu ya. Kemudian kita biarkan masing-masing unit yang penting itu mau ngambil ya, data dari kita menjadi data mart masing-masing gitu ya. Kemudian melakukan analitiknya, kemudian sampai bisa menghasilkan dashboard yang bagus, dashboard tentang cuaca, dashboard tentang kemungkinan prediksi hujan dan sebagainya kan. Sekarang sebuah streaming semua gitu ya. Ini melihat kemampuan di kita juga itu, kurikulum kita itu sudah ada belum sih gitu ya, untuk analitik model data yang sifatnya streaming ya. Nah, ini kan hampir kalau kita masih lihat kurikulum kita masih belum ada gitu ya. Kemudian data-data yang masuk itu kita masih menganggapnya berupa angka gitu ya. Jadi kalau kita lihat environmental data sekarang sudah bukan angka lagi gitu, sudah kebanyakan warna gitu ya. Angin itu sudah berbentuk gumpalan-gumpalan khususnya gitu. Ya kemudian datanya sudah berupa video kan itu kan, image, gambar dan sebagainya itu kan semuanya unstructured gitu ya, unstructured data ya. Kemudian kita masukkan bersamaan dengan data-data misalkan yang teks gitu.
ya kan? Dari sosial media, dari misalkan kejadian di Semeru, yang kemudian masing-masing orang kemudian memberikan informasi tentang parahnya di tempatnya masing-masing, itu kan bisa dari sosial media, dari teks itu, ya. Kita gabungkan data gambar, data video, data teks, data apa jadi satu, kemudian ditambah dengan data-data sensor yang ada ditampilkan di tempat-tempat tertentu yang ada di Semeru itu kan. Itu kan masih yang sensor masih mungkin untuk kita buat terstruktur gitu, ya. Nah, gabungan itu kan kita nggak kebayang kan bagaimana how to organize gitu ya, the structure data and unstructured data in one place gitu, ya. Sampai kemudian itu menjadi single source of truth gitu. Semua orang kalau ambil data itu pasti benar. Berapa sih jumlah pengungsi yang ada di Semeru misalnya gitu. Kita ambil data virusnya satu ini benar gitu. Sebenarnya ini gitu. Di desa ini berapa sebenarnya ini. Kebutuhannya berapa di daerah sana. Harus semuanya benar semua gitu, ya. Jadi serba streaming kan, serba datanya real time gitu, ya. Begitu nggak real time selisih 1 hari udah terlambat gitu. Ya udah terlambat. Ya, kasus Semeru kan juga menarik juga itu kan. Tiba-tiba meletus gitu ya, entah levelnya baru sekian tiba-tiba meletus kan juga luar biasa ini, ya. Nah, environment science ini, ya, ini dukungan infrastrukturnya sekarang jauh mulai membaik gitu, ya, jauh membaik. Cuman memang kita harus awasi data analitiknya yang sangat kurang di sana gitu, ya. Cuman sayangnya ketika ditanam 1 orang sudah cukup itu di BNPB dan sebagainya untuk statistika itu sudah cukup gitu, ya. Dan we can save the environment ini pasti, ya, pasti. Karena dengan bantuan ini juga, ya. Kemudian kebetulan kami juga terlibat dalam untuk smart city di Kota Jogja ini, ya, juga luar biasa. Ini kita membutuhkan user experience, ya. Apa aja sih yang kemudian dibutuhkan oleh masyarakat gitu ya, variabel apa sih yang sangat selama ini dibutuhkan masyarakat. Nah, ini kita nggak dapat data historinya ternyata gitu, ya. Ini historinya data itu kan kemudian bisa untuk menciptakan satu sistem yang berdasarkan UX, ya, user experience-nya kayak apa gitu, ya. Memudahkan ini pasti kita kemudian akan meng-create, ya, how to create sistem gitu ya, yang kemudian bisa menampung historical data itu yang kemudian bisa kita buat sebagai user experience gitu, ya. Ini untuk berikutnya memang kemudian menciptakan environment yang serba digital, ya. Oke, bahkan kemudian namanya sekarang sudah berganti menjadi environmental data mining gitu, ya. Ternyata salah satu formulary and forecasting gitu, ya. Sangat menarik, ya, sangat menarik untuk environmental science ini yang langsung dengan tadi, ya, data-data yang serba sensor dan seterusnya itu, ya. Dan ini free gitu, free, datanya biasanya free, data cuaca, data apa itu free gitu. Nah, kemampuan kita untuk bisa langsung mengambil data dari source-nya itu jadi penting gitu, ya. Nah, barangkali Pak Indra sudah kemudian ada dalam pertemuan-pertemuannya kemudian ada cara kemudian untuk mengambil dari API-nya kan gitu, ya. Kalau kemudian crawling datanya langsung seperti apa kan gitu, ya. Jadi kemudian kemampuan untuk ekstrak gitu, ya, transfer load atau kemudian transfer load ekstrak dulu dan seterusnya itu juga bisa gitu, ya. Yang pasti kemudian memastikan bahwa semua data itu bisa tertampung dalam data warehouse gitu. Ini kan yang penting seperti itu, ya. Jadi kemampuan mahasiswa kita itu memang sudah sangat berbeda gitu, ya. Harus sudah sangat berbeda dengan ketika misalkan kita kuliah gitu, ya. Saya sama Pak Indra jauh banget itu, bukan ketika kuliah, ketika Pak Indra kuliah aja. Kalau saya sudah terlalu Pak Indra kuliah sekarang sudah juga beda lagi gitu, ya. Dalam waktu 5 tahun kan sudah berbeda sekali, ya. Ini juga harus kita perhatikan. Berarti, ya, mahasiswa bisa jadi lebih pintar dari dosennya gitu, karena ketika jenjang mereka, umur mereka ketika masuk itu sistem komputerisasi jauh lebih bagus gitu, ya, ketika kita dulu masuk gitu, ya. Kalau saya kemudian mengalami banyak ini, mulai dari nggak ada TV hitam putih berwarna dan seterusnya, ya. Dulu adanya TVRI, kemudian RCTI dan terusnya ini. Ini Pak yang dari UNM tadi juga mungkin seumuran juga mengalami hal sama itu, ya. Dengan transfer digital yang luar biasa gitu, ya. Nah, kalau kita lihat kemudian kebutuhan profesional di bidang data mining ini, kalau kita lihat memang sangat banyak gitu, ya. Bisa kemudian kita ini
hal yang kadang menjadi perhatian penting kita ketika kita menyusun kurikulum, ya. Tinggal kita masukkan di Google, kan ya. Kita ingin apa sih ketika anak-anak itu ngambil kurikulum statistik, hal gitu ya. Kita ingin anak-anak itu nanti konsentrasinya ke arah statistik lingkungan gitu, ya. Kita ingin anak-anak ke arah statistika bisnis, kita ingin anak ke arah statistika aktuaria, misalnya gitu ya. Nah, kemudian dari mereka dipetakan lagi, ya. Ini nanti kerjanya sebagai apa, gitu, ya. Nah, sebagai apa kemudian bisa kita masukkan ke dalam Google gitu. Ya, kita masukkan lowongan data mining gitu ya. Ini muncul banyak sekali ternyata, ya. Jadi kebutuhan seorang yang dia itu memahami data mining gitu, ya. Itu ternyata sangat banyak gitu, ya, sangat banyak. Dan dia lebih spesifik di bawahnya data scientist gitu, ya. Seperti ini misalkan ya, ketika saya masukkan lowongan data mining gitu ya, kan masih kelihatan ya ini hitam-hitamnya bold ini. Misalnya ada di Grab ini ya. Ini dia harus bisa misalkan ETL for data mining and data integrity check gitu ya. Jadi extract transfer load data ya. Ini kenapa harus extract transfer load? Karena bisa jadi ya, karena software satu, software penangkap datanya dengan software analitiknya beda. Software penangkap data untuk berbagai macam source tadi, ada dari station, ada dari weather, ada dari government data dan sebagainya, itu berbeda-beda, harus kita satukan jadi satu misalnya gitu ya. Nah, ini extract transfer load juga beda gitu ya. Jadi sebelum kita bisa memining gitu ya, terus kita harus ngumpulin dulu kan gitu, ya. Nah ini kan kemampuan ini kan seringkali kadang tidak kita ajarkan, ya. Anak-anak di kuliah itu biasanya sudah dapat data yang sudah bagus ya, dari kita tuh. Ada data sekian, hanya 30 gitu ya, paling 100 itu sudah kita kasihkan. Sudah formatnya sudah bagus lah dalam Excel, dalam CSV dan seterusnya. Gitu. Padahal akhirnya ketika mereka kerja itu mereka harus cari data sendiri gitu, ya. Nah, kalau kita lihat sini dia ETL for data integrity check gitu ya. Di atasnya itu ada monitor key metrics gitu ya. Design intelligent report gitu, machine learning modeling gitu ya. Ini machine learning sudah nggak bisa ditinggalkan lagi gitu, ya. Jadi ya, sangat cepat lah, sangat cepat. Kurikulum statistik itu paling cepat berubahnya gitu ya. Ada mesin baru itu ya sudah beda lagi gitu nanti ya. Ada kecepatan. Sekarang kan sudah pakai tensor processing unit TPU ya. Kemarin CPU biasa, kemudian GPU berkembang jadi deep learning dan sebagainya. Kemudian muncul Google itu membebaskan untuk bisa kita pakai TPU, tensor processing unit, itu sudah luar biasa lagi ya. Data pun kita masukkan itu tinggal kita keluar. Yang terbaru nanti Bapak Ibu bisa lihat tentang automatic statistician atau machine learning ya. Kita juga sudah menggunakan itu dan sudah berhasil pakai modul tipotnya ya. Jika kita masukkan data nanti keluar sudah model yang sangat bagus, yang paling bagus lah gitu ya. Disebutkan juga akurasinya dan sebagainya ya. A/B testing dan seterusnya ya. Oke, kemudian ini syaratnya ya, statistiknya. Nah, jadi kerja sini data mining itu statistik. Ya bisa jadi dari matematik, ekonomi dan sebagainya, tapi saya cenderung untuk yang seperti ini itu memang harus dihandle orang statistik ya. Karena pemahamannya tentang data, kategorikal data, kadang kan diantem lurus semua ya, nilai data itu ya dianggap sama itu ya. Padahal kan punya spek sendiri-sendiri gitu ya. Yang lainnya misalnya di retail banking gitu ya. Ini juga ada strong technical knowledge in data mining. Atasnya ini dia harus tahu SQL, DB2, Oracle, Hadoop, Database, RStudio, Python gitu, SPSS atau SAS ya. Ini kan jadi banyak ya. Dulu awal ketika kita nyusun kurikulum itu ya kita lihat dari UGM kayak apa sih gitu ya, dari IPB kayak apa, dari ITS kayak apa, kemudian kita gabungkan ya, sesuaikan dengan kemampuan dosennya kan gitu kan. Oh saya bisanya mata kuliah ini disesuaikan gitu. Jadi dulu kita meng-create kurikulum itu berdasarkan kemampuan kita dan melihat gitu ya dari perguruan tinggi negeri lain itu yang top gitu ya. Tapi sekarang nih kita lepas dari itu gitu. Lepas dalam artian kita lebih cenderung untuk kemudian memastikan gitu ya bahwa saat ini yang dibutuhkan adalah kayak gini gitu ya. 4 tahun ke depan kayak apa, kita sasar mahasiswa yang sekarang ini dapat di 4 tahun itu seperti apa gitu. Ya. Mungkin nanti di kita ada namanya data intelijen gitu ya. Data intelijen itu selalu menggunakan software yang terbaru gitu ya, sehingga diharapkan nanti ketika dia kerja itu gapnya nggak terlalu tinggi dengan permintaan yang ada di perusahaan-perusahaan gitu, ya. Dan ini dibedakan antara vokasi sama S1, S2, S3 semua gitu ya. Ketercepatan terserap pasar itu bukan berarti kemudian
setingkat misalkan ya, setingkat dengan D3 gitu enggak ya. Karena kita lihat ketika kita kerja di startup tuh wah tekanannya jauh lebih luar biasa gitu ya. Kemudian datanya juga lebih enggak karuan gitu ya. Ini dia ada strong technical knowledge in data mining gitu ya. Padahal atasnya itu DB2 Oracle Hadoop, belajar Hadoop aja ya namun ini ya. Gimana kita map and reduce datanya dan seterusnya gitu ya. Kemudian ada lagi nih yang di home credit ya, itu at least 2 years experience with data analysis, data mining, intelligence, dan itu hampir semuanya juga membutuhkan SQL knowledge ini. Ya, ada SQL knowledge-nya. Ya. Jadi memang terikat erat gitu antara data mining itu dengan SQL, ya, khususnya untuk data-data yang terstruktur. Gitu, ya. Nah, memang akhirnya kita sadari bahwa data mining itu ada yang ekstrak data. Ya. Ekstrak itu apa sih? Gitu. Kalau dalam iklan-iklan yang sering muncul itu kan ekstrak kulit manggis gitu ya. Ekstrak kulit manggis. Saya juga heran sempat tanya sama teman-teman yang di apoteker gitu ya. Kenapa sih kok manggis itu yang yang paling terkenal untuk ekstraknya gitu. Kok langsung ketahuan manggis gitu ya. Ya karena katanya warna yang dihasilkan kulit manggis itu merahnya itu berbeda, sangat kental gitu dibanding yang lain. Ya. Karena ketertarikan kemudian diteliti ternyata memang ekstrak kulit manggis itu yang paling ini bagus ya. Jadi dari sekian banyaknya kandungan buah ya. Kalau saya senang isinya aja dagingnya aja. Kalau diekstraknya yang paling mahal justru yang kulitnya gitu ya. Ini datanya juga seperti itu ya. Itu berarti kita ngekstrak data itu ya. Dari sekian banyak kita belum tahu gitu ya. Kita sama sekali belum tahu ketika kita ngumpulin data besar itu banyak itu kemudian akan muncul satu pengetahuan yang luar biasa itu kita belum tahu gitu, ya. Kasusnya si Agrawal ketika dia meneliti data yang ada di retail gitu ya, kemudian dia menemukan aneh kan itu, ketika orang beli popok itu ternyata juga beli bir gitu, ya. Ini kan hampir semuanya nggak percaya gitu, masa iya sih barang beli bersamaan itu adalah popok sama bir gitu, ya. Nah setelah diteliti kan memang ternyata ya itu ada di satu tempat yang kebanyakan ya tinggal keluarga muda gitu ya. Jadi kemudian istrinya selalu pesan sama suaminya ketika pulang, jangan lupa ya kalau pulang rumah beliin popok untuk anakmu kan gitu kan, ternyata itu kan. Nah, ternyata ya selain beli popok ya kemudian bapaknya juga beli bir kan gitu ya. Nah, ternyata muncul seperti itu ya, suatu keanehan yang seperti itu. Dan ini sangat berguna kemudian ya, sampai kemudian Amazon juga bisa lihat di webnya Amazon ya, dia juga pakai association rules gitu untuk memastikan barang apa sih yang sering terbeli kemudian dibeli lagi, dan gitu. Barang ini dan ini terbeli kemudian dibeli lagi gitu, ya. Jadi menemukan satu pola ya, satu insight yang sangat berharga itu ya, karena dengan ya data mining ini ya, dengan mengekstraknya ini. Ya, dia menggunakan deskriptif sampai itu, sehingga ya hampir semua perusahaan kemudian akhirnya pakai ini gitu ya, menggunakan data mining ini gitu ya. Nah, padahal isinya sebenarnya ini ya, extract, transform, kemudian store and manage the data, kemudian present the data in useful format ya, graphic table. Pada akhirnya memang bagaimana kita memvisualkan hasil data itu semudah mungkin gitu, agar bisa diketahui dengan mudah oleh manajer ataupun siapapun yang akan menggunakan data kita ya. Dan analisis data kemudian provide data access gitu, ya. Jadi memang dasarnya seperti ini ya. Jadi ada di awal tuh kita harus ngajari extract, transfer, load dulu gitu. Ya, gimana sih cara ngambil data dari MySQL? Gimana sih narik data dari SQLite gitu ya, karena Python pakainya SQLite. Gimana sih cara ngambil data dari Hadoop dan seperti itu ya. Ini harus kita ajari dulu, kemudian memang ketika baris data sudah diajarkan ya bagaimana mengelola data dalam tabel sama baris dan kolom yang bagus kan gitu. Bagaimana kemudian join tabel, kemudian ambil data dari tabel yang berbeda, join tabel dan seterusnya gitu ya. Kemudian kalau itu sudah bisa, kemudian baru analitiknya kan. Ya, biasanya kan hanya 5 ya, association rules, kemudian clustering, kemudian classification, ya, regression, sama satunya apa? Predictive itu ya. Nah, jadi sebenarnya mudah gitu. Cuman yang energi terbesar habis itu untuk pembersihan data gitu. Ya. Oke ya. Nah sekarang what is data mining gitu ya? And why is it so important gitu? Ya, pasti dia sangat penting. Nah kita lihat memang data gitu. Ya, ada 2 kata itu, ada data sama mining, data mining. Ketika kita ketikkan data di Google itu ternyata macam-macam ya.
punya definisi sendiri. Sekarang kita tuh susah menemukan satu definisi baku untuk sebuah kata, itu susah. Hampir semuanya ya macam-macam lah, banyak ya. Dan apapun ya kemudian jadi concern ya dari sebuah proyek ya, kemudian itu dianggap sebagai data gitu, objeknya gitu ya. Ini kalau di sini di Wikipedia data karakteristik ya, information usually numerical seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat memang data ya, data mining itu ya data plus mining. Ya, secara mudahnya ketika kita mau mengambil definisi tentang data mining ya, kita coba untuk memisahkan antara data sama mining gitu, ya. Nah, tadi di Wikipedia nih, characteristic or information ya, usually numerical that are collected through observation gitu, ya. Ini yang jadi seringkali perdebatan ya, apa sih beda data dengan informasi gitu ya. Ya bolak-baliknya sama aja. Dan hampir semuanya itu masih terkait dengan numeris ini ya, numerikal gitu ya. Dan kita sadari penuh sekarang ya, datanya juga enggak hanya numeris gitu. Ya, data teks itu wah sangat menarik itu ya, sangat menarik. Kita juga baru mengembangkan untuk data teks ini sudah sama-sama teman informatika ya. Kenapa? Ya, ini bukan kita di perguruan tinggi Islam gitu, kitab suci kita kan teks gitu ya, bentuknya teks. Jadi kita yakin betul bahwa analisis data teks itu akan digunakan nanti sampai kiamat gitu ya. Terus sekarang itu kemudian kita masih mengembangkan terus yang terkait dengan analitik data teks. Ya, sangat menarik karena sangat berbeda dengan data angka gitu ya. Karena begitu teks ini kita pakai itu dia punya satu kata itu punya sekian banyak arti lah ya. Justru itu jadi makin menarik, ya. Ini kemudian data gambar ya, kemudian data video ya, data audio itu jadi makin melebar terus. Nah, kebetulan kurikulum kita kan kebanyakan belum membahas ya tentang data berupa gambar, data berupa video itu belum kita ya. Alhamdulillah di tempat kami sudah ada untuk analisis data gambar, data video, data audio gitu ya. Yang teks sudah masuk ya, sudah hampir berimbang lah antara data teks dengan data numeris, sekarang sudah hampir berimbang. Ini ada etimologinya ya dan seterusnya. Data itu ya biasanya things given ya. Ini sekarang Latin word data ini adalah given ya. Yang terbaru itu ada data itu CAPTA, CAPTA, CAPTA gitu ya. Apa itu? Ya bukan given tapi dibuat ya. Apa bedanya ya? Ada diskusinya menarik itu ya. Data-data sekarang itu cenderung bisa di create gitu ya. Di-create bukan karena kita pasif kemudian mendapatkan data enggak, tapi ya memang untuk simulasi machine learning dan sebagainya itu. Bagus itu ada diskusi yang bagus sana ya. Nah, sekarang kalau mining gitu ya. Data hampir semua kita sudah bisa memahami lah. Oh, sangat nanti ada juga artikel tentang the evolution of data ya. Itu juga bagus Bu kalau bisa mencermati makalah itu ya, the evolution of data sekarang seperti apa. Dan yang sangat menarik adalah we are all part of data machine. Ini yang ketika baca di akhirnya itu saya gonduk itu apa ya, bahasa Jawa itu kaget juga gitu ya. We are all part of data machine. Kita semuanya adalah bagian dari mesin data ya karena kita ya mau pegang gadget ya, menggerakkan apapun touchscreen di dalam gadget kita itu sudah tersimpan di servernya sana gitu ya. Entah di Samsungnya, entah di Androidnya, entah apa sudah tersimpan gitu. Apapun yang dilakukan kita memang part of data machine gitu ya. Nah, ini kalau kemudian mining ya, kita masukkan aja di Google mining gitu ya. Di sini bagusnya itu dia bilang ya, mining is the extraction of valuable minerals or other geological materials from the earth gitu ya. Usually from an ore body, lode, vein, seam, reef, and placer deposit. Jadi memining ya, menambang itu adalah ya mengekstraksi gitu ya. Apa yaitu mineral-mineral yang valuable, yang berharga ya, atau material geologis yang lain dari bumi ini ya. Biasanya adalah biji besi gitu ya. Jadi dan apapun yang kemudian berharga gitu ya. Kemudian exploitation of this deposit for raw material is based on the economic viability ya, of investing in the equipment, labor, energy required to extract ya. Ini kan ketika kita sudah bekerja dalam data mining, kita benar-benar menyadari ini gitu ya. Ternyata untuk menambang data itu ya, itu paling nggak butuh SDM yang luar biasa gitu ya. Nggak bisa kita kemudian
menambang data itu ya, ngumpulin datanya, mendesain basis datanya gitu ya. Kemudian membuat website yang dia bisa nampung dengan bagusnya gitu ya. Desain yang dibuat di sana agar kemudian orang tertarik untuk ngeklik di sana gitu ya. Itu kan satu usaha yang mahal gitu, satu usaha yang mahal ya. Kita nggak tahu gimana kok Gojek itu tampilannya seperti itu ya, yang Grab tampilnya seperti ini. Kenapa Shopee memilih warna orange ya? Kenapa Tokopedia memilih warna hijau? Kenapa tampilannya seperti itu? Kemudian Bukalapak agak berbeda sedikit gitu ya. Lazada kemudian memilih seperti itu ternyata kan hasil riset yang mahal gitu ya, hasil riset yang mahal gitu. Tidak bisa kemudian dia tiba-tiba berubah itu nggak bisa ya. Dia sudah menetapkan diri pakai orange, dia pakai hijau, dia dengan tampilan seperti itu dan sebagainya gitu. Nah, ini kan labor ya, kemudian equipment gitu kan, energi yang dihabiskan itu sangat tinggi di sana gitu ya. Ini sama ketika mereka mengekstrak ya biji besi dan kemudian entah itu oil, sini ada ya metals ya, coal ya, kemudian oil shale ya, gemstone gitu, limestone, chalk misalkan ya, itu mereka dengan usaha yang sangat luar biasa gitu ya, energinya ya, kemudian and then transport the materials found at the mine to manufacturers ya, who can use the material ya. Setelah kita kumpulin dalam data warehouse yang bagus itu, kemudian ini enggak kita pakai gitu, karena kita serahkan ke orang yang mau pakai, unit pemasaran mau pakai misalnya gitu ya, dia mau pengen tahu persis bagaimana perkembangan jumlah ya, kemudian customernya berapa gitu, sehingga dia bisa membuat segmentasi customer dengan bagus gitu ya. Kemudian unit lainnya keuangan, dia pengen tahu sih tentang pengeluaran ya, tentang habisnya misalkan listrik, air dan sebagainya, itu dia bisa ngambil data dari sana ya, dari data warehouse-nya itu ya. Kemudian unit lain juga seperti itu gitu ya. Jadi ketika kita kumpulin semua source yang memungkinkan kita untuk mengumpulkan itu, kemudian dia akan diambil oleh masing-masing unit ya. Jadi data mart yang kemudian akan dianalisis oleh mereka ya. Ini sama nih ya, and transport the materials found at the mine to the manufacturers gitu, who can use the material. Gitu. Ya. Ternyata usaha memining itu bukan hal yang sederhana ya. Kemudian ketika kita mencontohkan ke mahasiswa kita ketika mata kuliah data mining itu, kita kasih data yang sudah kita sediakan itu kayaknya nggak pas gitu. Ya. Contohnya adalah 30 data, 100 data, 1000 data ada di Excel gitu. Kayaknya nggak pas gitu. Kenapa? Karena mainnya itu nggak dapat gitu ya, memaningnya itu nggak dapat gitu. Jadi memaningnya itu justru usaha yang akan dihargai sebagai sebuah profesional dalam bidang data mining gitu ya. Jadi crawling sebuah website gitu ya, kemudian menemukan di coding mana sih kemudian yang kita incar bahwa data itu adalah data yang akan kita ambil gitu. Ini kan usaha yang sangat tinggi gitu ya. Kemudian dengan pemahaman coding yang sangat bagus untuk HTML-nya, untuk JSON-nya, untuk apa dan seterusnya itu, sehingga dengan tepat bahwa crawling data itu nanti akan kita tempatkan dalam tabel yang sudah bagus gitu ya. Nggak bisa dimanfaatkan oleh yang lain. Jadi ketika kita ngajari anak-anak tentang data mining itu, justru usaha terbesarnya sebenarnya ada di mining-nya ini gitu. Sama seperti dengan istilah yang diambil di dalam Wikipedia tentang mining ini ya. Ini kan butuh investing equipment. Kalau kita lihat kemudian ya misalnya seperti ini gitu ya. Bagaimana mendapatkan biji besi, biji emas dan sebagainya itu, gunung yang tinggi itu, ini kan aslinya kan gunung ya, yang sangat tinggi. Akhirnya menjadi sebuah lembah gitu ya. Dengan investasi ini kan mahal-mahal sekali kan, peralatannya kan sangat mahal, investasinya mahal ya. Tapi dengan sangat yakin ya, ketika dia mengeluarkan investasi besar itu, dia akan dapatkan ya insight-insight yang menarik yang akan mengangkat keuntungan perusahaan lagi gitu ya. Ini kan bukan barang yang murah ya, dengan peralatan seperti ini, kendaraan seperti ini ya. Kemudian dengan orang yang punya kemampuan sertifikasi dalam hal nyoper kayak gini kan punya juga gitu ya. Yang ini misalkan The Bagger 288 itu ya. Ini kan yang it is also one of the largest land vehicles of all time gitu ya. Ini gunung yang tinggi itu kalau ini sudah muter gitu, gerak gitu, muter gitu ya. Kemudian ditampung semua ke dalam kendaraan kecil ini ya, dan jalan lagi dan itu. Jadi gunung yang tinggi itu ya habis sama ini gitu. Dihabisin semua sama ini. Ini untuk memining data itu ya seperti itu juga gitu ya. Dengan peralatan yang mungkin mahal gitu ya.
kita pakai software yang mahal misalnya gitu ya untuk memastikan cara kerjanya bagus nah gitu. Nah, kemudian bisa mendapatkan biji besi, biji emas ya, minyak gitu ya. Dan bagus itu kan kemudian sebanding gitu ya, sebanding bahkan mungkin lebih berharga lagi ya, mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi dari investasi yang dikeluarkan ya. Ini dalam dunia underground mining of oil shale in ya Jama Mine in Estonia gitu ya. bukan barang yang murah ya sampai dapatkan seperti ini ya. Jadi memang data mining adalah sebuah proses akhirnya yang kita tahu bahwa meminingnya itu yang usaha yang dihargai lebih tinggi ya dari kemudian analitiknya dan seterusnya gitu. Nanti kemudian kalau ada pertanyaan apa sih bedanya data mining sama data analitik, ya kita tahu persis sama data mining itu jauh lebih bergeraknya ke arah ini usaha-usaha untuk ngumpulin datanya itu sampai membersihkannya dengan bagus kemudian digunakan oleh yang lain gitu. Ya. Inilah kemudian data mining ya, is a process of extracting and discovering patterns in large data set ya involving method at the intersection of machine learning, statistic and database system. Gitu. Ya. Jadi memang kuncinya adalah extract sama discovering pattern ini. Ya. Menemukan pola baru yang selama ini nggak tahu gitu. Selama ini bahkan itu satu hal yang di luar jangkauan kita gitu ya. Sampai kemudian menemukan insight yang wah berharga banget gitu ya. Nah ini kan terus berkembang ya. Dulu istilah ini belum ada misalkan machine learning, statistik dan sekarang sudah masuk juga interseksinya machine learning gitu, ya. Kalau kita sudah bicara machine learning otomatis kan how to minimize the human intervention human. Bagaimana kemudian machine learning ini bisa kemudian belajar dengan sendirinya gitu ya. Dengan sangat meminimalkan peran dari manusia gitu. Ya. Manusia otomatis ya data analitiknya gitu peran. Ya. Dan ini sudah kita alami benar. Machine learning ini memang luar biasa ini, ya. Luar biasa. Ini kan diskusi yang sangat menarik dengan statistical convention ya. Ketika kita bicara machine learning dengan cara statistical convention maka ada semacam benturan di sana ya. Dari convention kan dia harus membutuhkan asumsi-asumsi ya. Normal distribution, multi-collinearity dan sebagainya. Kalau machine learning dia nggak mau tahu gitu ya. Karena apa? Karena ya bagaimana kita bisa mengoptimalkan data yang kita dapatkan ya untuk misalkan ya menyamai dengan asumsi-asumsi yang ada di statistical convention kita ya. Jadi dengan usaha itu maka kemudian kita bisa yakin ya dan dengan machine learning kita bisa yakin bahwa pola yang didapatkan itu sudah memenuhi kaidah-kaidah statistik gitu. Ini kemudian berkembang terus ya data mining kemudian dengan machine learning ya. Statistik memang otomatis di multivariat itu masuk semua data mining ya. Kemudian database system ya. Jadi mau nggak mau ya kurikulum statistik itu kemudian harus ada namanya mata kuliah database ya dengan data mining ini ya. Kemudian di sekitar semester 5 6 itu tambahnya dengan machine learning itu. Ya harapannya machine learning jangan di awal. Di awal nanti anak-anak sudah nggak mau lagi ambil multivariat gitu. Karena sudah lebih enak dengan data mining yang machine learning ini ya. Lebih simple, lebih memanjakan lah gitu ya, memanjakan. Kemudian etimologinya ya bahasanya mungkin banyak ya, ada information harvesting, information discovery, knowledge extraction dan seterusnya. Kuncinya satu bagaimana kemudian dengan data yang banyak itu kita bisa mendapatkan pola yang baik gitu, yang bagus gitu ya. Yang insight-nya yang luar biasa ya. Nah, ini tasknya seperti ini ya, ada anomaly detection ya, association learning, ada clustering, classification, regression sama summation ya. Nah, di anomaly detection ini juga sifatnya itu ditanam gitu, soalnya ditanam. Kenapa kalau enggak ini ditanam di dalam server gitu ya, maka kemudian data yang masuk itu sangat susah akan kita normalkan banyak seperti itu ya. Kenapa? Karena memang data outlier itu ternyata kalau dalam aplikasi hari-hari itu memang banyak ya, ya. Nah, ketika kita sudah pasang di depan ini ya, ada outlier kan misalkan dia 1,5 deki misalnya gitu ya. Deki itu kan berarti kuartil ketiga oleh kuartil ke-1 gitu kan. Kemudian kalian 1,5-nya, ada data yang di atasnya itu ya otomatis akan keluar dari sana. Kemudian kita masukkan dalam tabel tersendiri gitu ya. Nah, tabel sendiri nanti bisa dikelola lagi gitu. Ya, kenapa sih kok dia sampai misalkan pembelian kok lainnya itu maksimal 10 juta gitu. Ini kok bisa sampai 100 juta gitu ya. Ini outlier seperti itu maka kemudian harus dikelola sendiri.
ada apa gitu, kemudian ada seorang customer kok dalam satu pembelian yang sesingkat ini, misalkan ya dalam 5 beli pertama kok dia sudah sampai 100 juta gitu, ya. Nah, ini akan nanti ditempatkan di tabel sendiri. Namanya association rule meaning, ya, clustering ini biasa. Ini juga kalau Ibu pernah membaca ini sebuah makalah yang sangat menarik, itu judulnya Why So Many Clustering Method gitu. Kenapa sih ada clustering itu banyak banget nih? Nggak pernah ada habisnya nih metode clustering itu terus-menerus tambah terus, ya. Termasuk juga classification itu ada terus, ya. Wah, makin lama makin banyak lah. Sekarang ada XGBoost gitu ya. Wah, tambah lagi macam-macam lah, ya. Nah, itu kan semua karena peran teknologi, ya, teknologi yang terus berkembang, big data yang berkembang, kemudian metode-metode juga akhirnya juga berkembang, gitu, ya. Nah, kemudian from data mining to knowledge discovery in database nih. Ini makalah-makalah awalnya si Fayad gitu, ya. Dan dia memunculkan semacam urutan gitu, ya, step gambar dalam proses data mining gitu, ya. Ya, data, kemudian selection, ya, targetednya, kemudian preprocessing, ya, proses data, kemudian transform data. Nah, ini ada proses data mining sini, ya, interpretation dan menggunakan knowledge, ya, sehingga kadang data mining disebut dengan knowledge discovery in database gitu, ya, karena memang sifatnya dari data. Nah, kemudian sekarang berkembang database-nya itu bukan data internal tapi data eksternal juga gitu. Ya, dasarnya berarti dari crawling data, dari data pemerintah, dari weather data, dari apa semuanya gitu. Ya. Ini kalau kita ibaratkan sekarang ini, ya, varietas data itu sudah terlalu banyak, ya. Kalau dulu data hanya berupa angka, ya, sekarang data gambar, wajah, data video gitu, ya, dan data teks, ya, kemudian data audio, ya. Jadi hal yang umum sekarang ini, kemudian kita harus melakukan analisa terhadap data seperti ini, ya. Dan alumni kita juga sudah sangat banyak, ya, dia bekerja dengan data teks itu sudah terlalu banyak gitu. Ya, kemudian dengan data gambar sekarang, ya, yang bekerja di asuransi pun sekarang melihat jadi satu mobil itu dikamerakan di video gitu, utuh gitu, ya. Nah, kemudian kalau ada dia peyok gitu sedikit tuh, ya, itu dibandingkan dengan gambar awal itu ketahuan, ya, sebesar berapa, dalamnya berapa, kalau dibetulkan itu dia habis berapa, itu sudah ada gitu, ya. Jadi dengan cara seperti itu digambar sendiri itu semua, ya. Kemudian peyoknya berapa, di total jumlahnya berapa, itu sudah ada. Jadi nggak lagi orang yang ngitung peyoknya sekian, itu nggak, ya, tinggal dimasukkan di kamera muter gitu, ya, masukkan sistem itu udah keluar hasilnya, totalnya berapa. Ya. Ini kan data gambar, ya. Data teks sudah banyak sekali data teks, ya. Ini yang kisah tadi, ya, kisah tadi William Sonoma ini kalau kita pecah-pecah kita susun gitu, ya, dia menggunakan SAS, data mining software. Berarti di sini adalah software yang sangat penting gitu, ya. Kemudian dia mendapatkan satu sistem marketing baru, ya. Kemudian dia mendapatkan model baru. Kemudian jumlah datanya ternyata cukup besar, ya, 30 juta household gitu, ya. Kemudian dia bergerak dengan multiple channel, multiple brand, ya. Nah, ini perlu kita ketahui juga, ya, bahwa sekarang ini, ya, saya lupa omnichannels, ya. Jadi sekarang ini tidak mungkin satu customer itu hanya punya satu channel, ya. Kayak tadi contohnya Bu Naomi tadi, ya. Naomi nggak mungkin tuh hanya punya Shopee saja di handphonenya, itu nggak mungkin. Ya, dia pasti akan punya sekian banyak, ya, aplikasi gitu, ya, di dalam handphonenya gitu, ya. Nah, ini semua kan dipelajari, ya, kelakuan dari tangan kita, jari kita itu ketika mau milih itu yang mana itu semua dipelajari di sana, ya, dalam channel. Ya. Enterprise miner, ya, separate millions of customer, ya, accurately predict how to each segment gitu, ya, with of 100 different customer model, ya. Ternyata untuk membangun model itu ternyata nggak cuma satu gitu, ya. Dia bangunnya juga banyak modelnya, ya. Kemudian bisa target, ya, secara spesifik gitu, ya. Nah, ini berkembangnya data big data itu ternyata justru lebih personal gitu, ya. Jadi segmentasi mulai kemudian berkurang, ya, kemudian lebih ke sifatnya personalization gitu. Jadi perusahaan bisa mendetek saya tiap hari kemana gitu, ya,
kesukaan saya apa gitu ya, saya milih apa, itu sekarang serbanya personalisasi gitu ya, tidak lagi segmentasi. Kemudian bukan lagi kemudian kalau seumuran saya itu sukanya apa gitu ya, yang dibaca apa, itu enggak, tapi sudah nge-track per orang gitu ya. Ini every 10%, dan ini yang tadi yang William Sonoma ya, dia sudah sampai kemudian every 10% that we improve our target marketing effort translate into million of dollar in saving gitu ya, lebih hemat sekian juta dolar dalam penghematan itu. Nah, ini kalau kita kemudian menghampiri ya data mining itu dari keilmuan kita sebagai seorang statistikawan gitu ya. Karena memang data mining bagian dari statistik, ada yang disebutkan machine learning, statistik, and database system ya. Ini kita orang statistik, maka kita kembalikan ke definisi. Definisi pun juga bisa macam-macam. Ini kita ambil dari Wikipedia. Dia bilang statistik disiplin that concern the collection, organization, analysis, interpretation, and data. Jadi sebenarnya sangat mudah di kita untuk menekankan mahasiswa, Anda harus punya 5 kompetensi ini loh, yaitu koleksi, organisasi, analisis, interpretasi, dan presentasi data. Ya, sama dengan data mining tadi ya. Ketika ngoleksi sampai kemudian bisa menemukan knowledge. Knowledge itu kan digambarkan melalui presentasi yang dia sajikan kan gitu ya. Collection, organization, dan sebagainya gitu, ya. Ini ketika kita cek ternyata memang di Oxford ya, Dictionary of Psychology memang punya statistik disiplin that concern the collection, organization, analysis, interpretation, dan data. Ya. Ini collection, ya, organization, analisis, interpretasi, sama presentasi data. Ya. Oke ya. Nah ini data dari awal ya, dari origin, kemudian ada destinasinya. Ya. Nah proses tengahnya itu memang semua harus kemudian kerjaan kita semua. Ya, dari orang statistikawan dari awal sampai destinasi itu kerjaan kita semua. Ya, data movement processing-nya. Ya. Bisa juga di dalamnya itu tengahnya itu ada sekian banyak layer gitu. Ada sekian banyak unit, sekian banyak layer harus kita lakukan juga, tapi destinasinya biasanya hanya satu gitu ya. Originnya ada semua data, kemudian source-nya masuk ke satu tempat, kemudian diolah di tengah itu ada beberapa gitu ya. Dan dari akhirnya bisa tampil satu dashboard yang mencakupi semuanya. Ya. Storage-nya data warehouse, data mart ya, ada kemudian staging sort misalnya, karena makin banyak semua gitu ya. Processing-nya tadi extract, transfer, load gitu ya. Sampai kemudian dashboard-nya, report-nya harus kita buat gitu, ya. Nah, biasanya kemudian di dunia data science itu ini dikenal sebagai nama data engineering. Ya. Jadi proses awal mengkoleksi data, kemudian mengorganisirnya dalam bentuk apa, data warehouse yang bagus gitu ya. Itu kemudian lebih cenderung dikasih nama ya, data engineer. Gitu, ya. Meskipun data engineer itu harus tahu sampai akhir. Kira-kira nanti siapa sih yang menggunakan data ini gitu ya. Dia sudah punya gambaran itu, sehingga kemudian ketika membuat tabel-tabel ya, maka dia sudah punya gambaran penggunanya seperti apa gitu. Ya. Tidak hanya kemudian hanya berhenti ngoleksi sama organisasi, enggak, tapi dia sudah punya gambaran sampai akhir nanti biasanya seperti apa gitu ya. Ini kemudian biasanya disebut data analitik tuh ya, dia tinggal ngambil gitu ya, seperti itu. Karena semua sudah dikerjakan di awal oleh data engineer. Biasanya untuk menghemat SDM ya, itu dari awal sampai akhir ya kemudian kasih aja nama data analitik gitu ya. Dia harus kerja ngumpulin data, kemudian dia presentasi itu ya kasih aja data analitik. Tapi sebenarnya kerjanya jauh seperti ini ya. Jadi dia lebih banyak untuk hanya ngambil data, misalnya dikasih password sama si database sistemnya gitu ya. Ini kasih password, silakan ambil sendiri gitu. Dengan sifat yang lebih terbatas gitu ya untuk ambil datanya. Kemudian ini visualisasi data. Yang ternyata memang alumni kita itu ada yang bekerja sebagai data visualizer gitu. Yang memang benar-benar hanya memvisualkan data saja gitu. Ya. Meskipun dia tahu ya cara ngoleksi data seperti apa, tapi dia lebih banyak ke arah interpretasi sama presentasi. Jadi benar-benar semua serba ada hitungannya gitu. Kenapa sih dikasih warna merah? Masih dikasih warna hijau ya. Masih yang lebih cepat ditangkap oleh mata itu warna yang mana gitu ya. Kemudian untuk data seperti ini ya berbentuk grafik seperti apa gitu ya. Kemudian animasi grafiknya seperti apa, itu semua memang ada gitu ya. Memang karena ada bidang sendiri data visualisasi ini ya. Ini semua disebut dengan data pipeline ya, data pipeline. Ini saya sebenarnya di environmental data, maka biasa yang kita buat adalah data pipeline. Ya, kita dapat data dari mana, kemudian kita sudah tahu persis nanti tampilan tabel akhirnya, dashboard akhirnya seperti apa. Ya. Data cuaca misalnya gitu ya, kita bisa ambil dari pemerintah misalnya gitu ya, atau USGS misalnya gitu ya. Kemudian kita sudah tahu persis nanti akhirnya ini akan saya tampilkan seperti apa sih gitu. Ya, dia akan gunakan kira-kira siapa gitu. Ya. Berarti kita sudah seolah membangun satu pipeline gitu ya. Data proses data itu ya dari awal sampai akhir, kemudian akhirnya akan digunakan oleh siapa. Nah, ketika kita bekerja dengan aplikasi atau website ya,
Berarti kita harus mengenal ini gitu ya. Bagaimana cara kerja web atau app framework gitu ya. Bagaimana sih cara kemudian user experience ya dalam menikmati aplikasi kita, dalam melihat website kita itu seperti apa gitu ya. Jadi kita paling nggak menggunakan juga namanya satu web atau app framework gitu ya. Sebenarnya di proses ini ada extract, transfer, load ya, karena memang fidelity of data ya. Data itu memang formatnya kebetulan dibuat oleh sekian banyak software yang berbeda, masalahnya punya format sendiri. Ketika kita bawa dari database ke organisasi ini sudah lain lagi, organisasi ke analisis sudah lain lagi gitu ya. Jadi memang pengetahuan untuk extract, transfer, load-nya itu juga harus ada gitu, ya. Ini kita harus punya data warehousing gitu ya. Bagaimana kemudian bisa menyimpan data dari sekian banyak source yang berbeda ya. Model selection-nya gitu kan. Kemudian model deployment, ini ada kemudian serialization design, karena kemudian kita harus membingkai tadi ya, kita punya sebuah persamaan, kemudian persamaan itu kita bingkai, kita pickle gitu. Ya, kemudian kita tanam dalam server gitu ya. Nah, di sini ada machine learning sama automation learning gitu, ya. Terakhirnya ada visualisasinya di sini. Ya, kalau di kami kemudian mata kuliahnya ini ya. Dalam percobaan, teknik sampling, metode statistikasinya ada tambahan business environment ya. Jadi di awal itu kebetulan di kami juga kita kasih mahasiswa itu, nanti kamu kalau selesai dari sini akan bekerja di tempat seperti ini begitu ya. Jadi paling enggak mahasiswa itu sudah punya gambaran ya bahwa dia nanti akan menghadapi apa sih gitu ya. Kemudian di organisasi kita ajarkan ini basis data, informasi, ya, dan kemudian data. Ini sangat penting karena kita harus ngajari cloud computing di sini. Ya, karena sekarang serba cloud, maka kita harus ajari di sini. Ini untuk yang sini ya, ini makanya ada BI, ada data mining di sini. Ya. Ini kebetulan hampir semua kurikulum statistik itu lebih banyak di ini ya. Data eksploratif, data kategori, waktu, multivariat, regresi ini ada di sini. Kita sudah banyak lah untuk kurikulum di kita itu. Yang analisis data ini sudah mumpuni lah, ya. Yang terakhir ini ada data intelligence, data visualization ya. Ini intelijensi data ini untuk software yang baru. Ya. Nah, ini sekarang kita berhadapan dengan namanya automatic statistician, ya. Sudah diciptakan ya di University of Berkeley itu ya modul untuk yang automatic statistik. Jadi kita tinggal masukkan data aja, ya data training ya, kemudian kita bagi datanya jadi training sama testing gitu ya. Kemudian kita masukkan dalam modul itu, kemudian keluar hasilnya itu sudah menyajikan model yang terbaik ya, model yang terbaik. Ya, kita tinggal pakai aja itu ya, tinggal pakai aja. Luar biasa. Ini nggak tahu peran statistik masih dipakai atau enggak. Ya. Ini contoh beberapa alumni kita ya, Mas Hafizan misalkan kerja di tiket.com ya, dia memang sudah membuat streaming pipeline ya, prediction data pipeline ya, kemudian model prototype, testing model automation ya, kemudian develop the model training in automation. Jadi memang sudah memang startup memang bekerja secara data streaming semua sekarang ini ya. Nah, di makalahnya juga ada kemudian careers in statistic evolve and expand ya. Ini harus kita akui bahwa kemudian ya kerjaan sebagai seorang statistikawan itu terus berkembang yang menyesuaikan dengan perkembangan data itu sendiri ya. Jadi kalau kita nggak menyesuaikan dengan kekinian gitu ya, bisa jadi ya obsolete itu, apa yang kita lakukan sudah nggak banyak dilakukan lagi oleh industri gitu ya, semuanya sudah berubah gitu ya. Mas Reza misalkan ya, sekarang di Jupan Capital ya Bin Center ya, awalnya dia justru malah sebagai seorang data scientist gitu ya, udah naik lagi gitu ya. Tapi bagusnya dia memahami gitu kan, tugasnya ini mencari startup yang baru kemudian diinvest ya, dan menemukan person yang bagus di tempat itu gitu, yang kemudian diinvestasi oleh si Telkom ini ya. Ini kemudian dia bisa tahu persis cara kerjanya ya di data scientist seperti apa gitu. Karena dia pernah mengalami sebagai seorang data scientist gitu, ya. Ini yang Mas Baron ya, ini juga urut ya, dari data analis Jakarta Smart City yang kemudian berkembang terus ya di Tokopedia, di Gojek, kemudian sekarang masih di Shopee ya, di Shopee. Ini cepat nih, perkembangan sangat cepat. 2017 sampai 2020 ini sudah ya sebagai intelijen. Ini komentar dari teman-temannya lah ya. Nah, ini kita menghadapi ini ya sekarang ya, collection analysis of data ini. Datanya itu sudah big data sekarang ini ya, datanya sangat besar gitu, kemudian datanya sangat cepat ya, masuknya data itu sangat cepat, kemudian datanya juga bervariasi, ya, tidak hanya angka tapi juga gambar dan seterusnya ya. Nah ini
semua ini gitu ya, semua ini itu hanya kita kerjakan dari laptop. Ya, jadi akan terjadi masalah besar gitu ya bagi mahasiswa gitu ketika dia nggak punya laptop gitu. Ya, kenapa? Karena memang ini alat satu-satunya di kita gitu. Untuk kemudian bekerja dengan data itu ya alasannya adalah laptop ini gitu. Ya. Jadi kalau di kedokteran itu ya mungkin alatnya apa, stetoskop atau apa gitu. Nah kalau di kita ini memang mau nggak mau harus punya laptop ini gitu. Ya, untuk kemudian bisa mengelola data dengan baik, kemudian bisa menampilkan data dengan baik itu ya harus punya laptop ini. Ya. Nah, alhamdulillah kita juga sudah punya HPC ya, High Performance Computing gitu, ya, pakai Nvidia Tesla P100 ini pun sudah tidak tertinggal sekarang. Nah sekarang kan sudah DGX2 ya, yang punyanya si Nvidia yang terbaru ini, satu prosesor DGX2 itu bisa mengelola satu smart city gitu. Ya. Ini sudah ada yang borong ini ya, satu negara ada yang borong DGX2-nya ini. Ya. Kemudian si Google sudah mengeluarkan Tesla, Tensor Processing Unit itu. Ya. Jadi ya kita harus mengenalkan pada mahasiswa kita bahwa nggak bisa gitu, kita nggak bisa bekerja tanpa ya peralatan, tanpa bantuan ya prosesor yang canggih gitu. Ya. Nah kemudian berkembang kemudian ditantang sama Prof. Dedi ya. Ini kalau mesinnya ganti yang bagus, harusnya teorinya ganti lagi lah, lebih bagus lagi gitu. Ya. Jadi ini hampir sebagian besar kita kan teori-teori matematis itu berlaku untuk ketika alat hitungnya kan masih zaman itu ya. Nah sekarang ketika peralatannya itu sudah sedemikian majunya, sedemikian cepatnya gitu, otomatis teoritisnya itu juga harus berbeda lagi gitu. Ya. Harus berubah lagi gitu. Ya. Ini belum banyak dibahas di kita ini bagaimana kemudian menemukan teori-teori baru ya berdasarkan peralatan yang baru. Ya. Sama dengan hukum fisika misalkan ya, di fisika kemudian ketemu peralatan baru maka otomatis kan muncul teori-teori baru ya. Di kimia juga ada peralatan baru kemudian muncul zat-zat baru nah gitu ya. Nah, kita harusnya juga muncul ini ya teori-teori baru berdasarkan pada kemampuan komputer yang baru gitu. Nah, kita jalan dengan structure versus unstructured data ya. Ini yang datanya dari voice transcription, kemudian online communities ya, notes and text fields ya, dan call center ya, banyak ini ya, lebih banyak data yang unstructured daripada yang terstruktur gitu ya. Nah, ini kemampuan kita untuk kemudian mengkonversikan ya, kemudian ekstrak transfer load-nya ke dalam satu database ini yang kemampuan lebih yang harus ditanamkan kepada mahasiswa kita gitu ya. Ini yang data tadi ya, perkembangan data sangat banyak ya. Ini kalau kemudian disematkan satu kata kecil big gitu ya, big data gitu ya, maka kemudian ya kompetensinya berubah lagi gitu. Ya. Kalau tadi hanya kompeten dalam mengumpulkan data, sekarang kompeten mengumpulkan big data itu sudah jauh berbeda sekali. Ya. Ketika kita sudah berusaha dengan big data itu, otomatis software infrastrukturnya itu juga sudah berbeda lagi. Ya, kita sudah pakai cloud dan sebagainya gitu. Ya. Organisasi data yang kecil dengan data yang besar itu sudah berbeda lagi gitu. Ya. Analisis data yang kecil dan besar juga sudah berbeda lagi. Ya. Jadi hanya dengan disematkan kata big ini ternyata kompetensinya itu sudah berbeda. Gitu. Ya. Ketika anak-anak kita tuh belum terbiasa dengan kerja dengan big data, ketika dia misalkan magang masuk di startup yang kerja dengan big data, bingung mau ngapain, pertama itu pasti bingung. Ya. Jadi ini perlu perhatian juga di kita ini bahwa ketika kita dengan big data, otomatis memang landscape-nya semua itu juga berbeda. Ya. Kemudian kita bahan kajian bagiannya kita create lagi gitu. Ya. Kalau ngumpulin data itu berarti software-nya apa aja sih gitu, ya, yang diperlukan. Gitu. Ya. Kalau organisasi data kemudian software-nya apa aja sih yang kita perlukan itu. Ya. Jadi makin banyak itu. Ya. Mungkin kita salah jurusan juga ini di statistik ini. Karena nggak ada habisnya ini. The future data ini. Ya, data landscape ternyata hampir nggak bisa semua ini. Data landscape itu sebenarnya seperti ini. Gitu. Ya. Tapi ini harus kita kerucutkan gitu. Ya. Harus kita kerucutkan bahwa kemudian anak itu harus nih ya posisinya itu harus bisa software apa sih yang bisa kemudian menjembatani dia dengan sekian banyak software yang lain dalam big data gitu. Ya. Dan ternyata memang salah satunya Python. Ya, Python itu memang harus gitu. Ya.
Jadi kalau R itu memang dia memang cenderung spesifik ya ke arah yang analitik statistik gitu. Ketika R ini bekerja dengan database dan sebagainya, maka dia dompleng gitu, dompleng kepada modul-modulnya si Python gitu. Ya. Kemudian kalau kerja dengan TensorFlow, dia juga dompleng ke modulnya si Python gitu. Ya. Tapi untuk statistik memang luar biasa di si R ini ya, sudah komplit lah gitu. Ya. Tapi ketika bekerja compatibility-nya dengan software lain, maka dia kalah gitu. Ya. Kalau mau ya harus belajar dengan Python gitu. Ya. Oke, ini ada makalah bagus ya dari BINUS juga ini Pak Ben, ini kebetulan Pak Ben juga sama-sama mengelola tentang AI ya, artificial intelligence yang di BINUS, dan juga pernah kerjasama juga dengan Pak Ben ini Jakarta Air Quality ya during COVID itu. Ya. Ini ya kalau kita mau data streaming ya gambarannya paling enggak seperti ini. Ketika collection data kita ya environmental data sources ya, weather data, socioeconomic data, climate change data, station, laboratories ya, research sites, kemudian individual researcher mungkin ya satelit, aircraft ya, sensor dan sebagainya itu. Ya kita pilih kemudian kita masukkan database ya. Dan masing-masing di analisis ya, oleh data marknya ya, siapa yang mau ngambil datanya kita kasih passwordnya, akunnya gitu, dan ambil tabel, join tabel dan seperti itu. Nah, kemudian interpretasinya masing-masing punya model sendiri dan presentasinya dalam satu dashboard ya, yang diinginkan oleh manajernya gitu. Oke ya, interpretasinya seperti ini: collection, organization, analysis ya, interpretation, kemudian presentation. Ini contoh-contoh aja yang sudah kita kerjakan di 2016 ya, fase bulan dan jarak bulan ke bumi. Ada kejadian erupsi gunung di Indonesia ini. Ini ambil data yang banyak, cukup banyak juga itu. Ya. Tapi saat itu memang masih belum pakai ini ya, konsep data science belum. Kita baru ngambil data-data aja. Kemudian datanya cukup lama juga itu. Ya. Ada nggak sih sebenarnya hubungan antara ketika bulan itu dekat itu, apakah kemudian gunung itu cenderung tertarik untuk erupsi gitu? Ya. Gravitasi bulan itu ya ketika bulannya berjarak dekat dengan bumi itu, apakah kemudian bisa mempengaruhi erupsi gunung ya. Entah sebenarnya juga ada memang juga ada ya. Hampir kejadian erupsi gunung berapi itu ketika bulannya itu pas dekat gitu. Namanya penumbra atau yang ketika dekat itu ya. 16 ya. Kemudian yang untuk kelompok hunian sementara korban erupsi ya. Ini juga jadi masalah sebenarnya karena wilayah-wilayah yang sangat sulit terjangkau oleh kendaraan itu memang ya nggak dapat juga itu, benar-benar nggak dapat logistik gitu ya. Kesananya sendiri sudah malas gitu ya, kendaraan yang kesana itu juga nggak bisa menjangkau gitu ya. Kalaupun dibawa personal gitu, 1 orang 2 orang itu ya cuman sedikit, itu nggak bisa banyak gitu ya. Nah ini memang butuh concern sendiri, kemudian bagaimana bisa mengumpulkan mereka dalam satu tempat yang bagus gitu ya, dan bisa distribusi logisnya juga jalan bagus dan seperti itu ya. Ini selalu jadi bahan yang pasti ada ya ketika ada bencana, kemudian ada pengungsi gitu ya. Ini kemudian pemenuhan logistiknya seperti apa? Dan kita buat analisis untuk analisis kelompok ya, clustering ini. Ini juga menarik ini ya. Gempa bumi dengan erupsi gunung berapi. Ini kita pakainya association rules ya, sequential rules ya. Jadi ini itu didasari pada pemahaman, benar nggak sih kalau customer itu datang ke sebuah minimarket itu dia punya waktu yang rutin gitu ya. Datangnya misalkan setiap bulan tanggal muda gitu ya. Atau setiap minggu tapi hari Senin gitu ya. Per minggu itu dia ada hari Senin atau apa ya. Jadi ada sekuensial gitu ya. Nah, kalau sekuensial itu nanti sudah berbeda ternyata dengan a priori yang biasa, yang biasa gitu ya. Nah, ini kemudian kita sedikit ternyata memang ada hubungan antara pengaruh gempa bumi dengan erupsi gunung berapi gitu ya. Selama ini kan tahu persis ya, ini ada diteliti sama BNPB atau belum gitu ya. Ini soalnya berdiri sendiri gitu, ada gempa bumi sendiri. Ini kan kejadiannya ketika di Jogja itu ya, saat itu baru rame-ramenya Merapi gitu ya, level Merapi baru tinggi gitu ya. Tiba-tiba terjadi gempa yang besar ya. Semua orang tuh nengoknya ke Merapi gitu ya.
kita sangat cenderung untuk melihat ke arah Merapi gitu ya, karena gempa itu kita sebenarnya sudah diumumkan bahwa Merapi levelnya sudah tinggi gitu. Kita kira Merapi saat itu sudah saatnya meletus gitu ya. Tapi ternyata gempanya itu dari wilayah Bantul gitu, yang dekat laut gitu ya. Nah, sana karena gempa dangkal ya, sehingga merusak parah gitu ya. Nah, apakah itu kemudian berpengaruh juga kepada Merapi gitu ya, kemudian meletus atau tidak itu ya. Ini dianalisis dengan sequential association rules tadi. Ya. Nah, kemudian ada lagi, kemudian saya nyari belum ketemu ini. Kemudian ada simulasi untuk lari gitu ya. Ketika Merapi diumumkan bisa lari enggak gitu. Ya, larinya lewat rutenya yang mana gitu. Ya, rute tercepat itu mana kita cari juga gitu ya. Kemudian juga pelevelan ya. Saya nggak tahu kalau gunung di tempat lain ya. Kemudian kalau di Merapi ini kan levelnya itu membingungkan gitu ya. Levelnya itu kan siaga, bahaya, kemudian awas gitu ya. Sama satu lagi apa itu ya? Waspada, Pak. Nah, waspada gitu, gitu. Ya. Nah, level tertinggi itu awas gitu. Ya. Kalau orang Jawa gitu ya. Kalau awas itu bukan perintah untuk lari gitu ya. Awas itu cuman awas gitu ya. Awas gitu. Ini bukan lari gitu ya. Kalau di negara lain kan duduk, kemudian berdiri, kemudian lari kecil, lari gitu ya, atau pakai warna biru, kemudian hijau, kuning, merah. Kalau merah itu berarti sudah harus meninggalkan tempat itu. Kalau di ini kan awas ya, awas itu ya orang cuma awas saja, gitu. Nggak ada keinginan untuk lari gitu ya. Jadi itu beberapa hal yang ada di kami ya. Mohon tidak bisa menyajikan yang detail dari ini karena saya khawatirnya beda banget itu ya antara kondisi yang ada di Kalimantan ya dengan yang ada di Jogja ini ya, khususnya memang Jogja ya sangat dekat dengan Merapi. Kan di UI sendiri juga hanya 10 meter dari UI. Ini conclusion-nya ya, kemudian data mineralogists have bright future in green environment and environmental sciences gitu ya. Making possible new opportunities by automation prediction itu ya, of trends and behavior in business and environmental science ya. Ini kedepannya sangat bagus karena memang negara kita ya ring of fire ya, memang banyak bencana. Memang kalau mau ke environmental science juga nggak apa, tapi saya kira untuk peluang kerjanya itu sangat terbatas environmental science ya. Beda dengan yang di bisnis secara umum itu. Karena ini jadi poin penting juga untuk penilaian ya, keterserapan output sama kemudian outcome kita nanti ya ke dunia kerja, maka jadi perbandingan lah gitu ya, berapa persen sih dari dosen nanti yang akan fokus ke arah environmental science gitu ya, dan berapa persen yang kemudian akan dalami di luar itu gitu ya. Ya karena kita berhadapan dengan kondisi yang semua serba digital gini ya, maka kebutuhan untuk analisis yang digital ini makin tinggi ya. Mungkin itu Pak Hendra tadi saya ya, banyak kurangnya ini saya mohon maaf ya. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Bapak Dr. Raden Bagus Fajri Hakim atas paparan yang begitu menarik. Jadi memang volume data gitu ya berkembang dengan sangat pesat. Kemudian data-data yang ada juga hadir dari berbagai sumber ya tadi ya. Kalau kita tahu tadi dari bentuk log file, data sensor, sosial media, audio, video, bahkan tadi sampai ke dunia olahraga ya, ada AC Milan. Nah, disinilah peran data mining atau penambangan data, yaitu proses mengekstrak informasi dari kumpulan data tertentu. Kita akan mengidentifikasi trennya bagaimana, pola, dan data yang berguna. Sehingga dengan data mining bisa dibuat keputusan berdasarkan kumpulan data yang sangat besar tadi. Seperti itu. Nah, dari sini juga kompetensi seorang statistikawan ya, ini terutama untuk para mahasiswa nih. Nah, di sini sangat penting sekali bagaimana kalian selaku mahasiswa bisa merencanakan, mengumpulkan data, mengolah maupun menganalisis data seperti itu. Kemudian bisa diinterpretasikan hasil analisisnya, kemudian dipresentasikan. Oke, para peserta webinar yang saya hormati, kini tiba saatnya kita masuk pada sesi diskusi. Sudah ada beberapa pertanyaan di chat. Ini coba saya bacakan. Pertanyaan pertama dari Pak Soekarna dari UNM, Pak Hakim. Ini ada pertanyaan mengenai perbedaan dan kesamaan antara data mining, big data, maupun data science.
Mungkin bisa Bapak? Langsung ya? Ya, Iya, langsung aja Pak. Ya, tadi ada gambaran ya proses alur datanya itu, ya sehingga kita bisa mengetahui peran masing-masing gitu ya. Data mining ada di mana tadi ya, ketika kita sudah proses dari database gitu ya, sampai kemudian seleksi, proses dan sebagainya. Nah, kemudian juga penekanan istilah itu sendiri, karena mining ya, berarti memining data, berarti dia ada di depan sebenarnya, ada di engineer-nya gitu ya. Bagaimana kemudian mendapatkan data, kemudian menata data, kemudian membuat data itu dalam tabel ya, karena yang dimaksud struktur data itu lebih cenderung ke arah data berbentuk tabel, kolom dan barisnya gitu ya. Nah, ini data mining itu adalah proses untuk itu gitu ya, sehingga kemudian ketika datanya sudah bagus, sudah bersih, kemudian dia bisa ya kita analitik untuk menemukan gitu ya satu pola, satu insight baru yang sangat berharga gitu ya. Nah, kalau big data memang objeknya gitu ya. Ini ya yang paling mudah memang 3V itu ya, variety, volume, sama velocity gitu. Tapi dengan 3 itu aja kita sudah amburadul kurikulumnya gitu ya. Belum yang 5V, 7V, 9V itu ya. Itu kan makin kataran lagi gitu ya. Dengan misalkan saja dengan velocity gitu ya, kecepatan data yang masuk itu. Itu sudah susah loh ya. Kemudian bagaimana kerja dengan streaming gitu ya, Aussie data misalnya gitu ya. Kita ambil data dari Amazon S3 gitu ya. Karena kita tangkap kan data dari sebuah website, tangkap dimasukkan dalam Amazon S3, kemudian kita ambil data itu kan. Ketika kita analisis sekarang itu kita ambil per batch gitu ya, itu kan datanya jalan terus. Gitu. Dan beda lagi kan, analisis juga beda lagi. Ya. Jadi big data memang cenderung ke objeknya. Ya. Data scientist ya umum ya, jadi dia dari awal sampai akhir gitu ya. Yang paling penting sih adalah domain knowledge-nya gitu ya. Kalau dia misalnya tentang lingkungan ya, data scientist tentang environmental gitu ya, maka dia harus memahami memang domain knowledge dari environmental itu gitu ya. Dari data awalnya sampai kemudian penyajian akhirnya itu yang diingat seperti apa. Jadi data scientist lebih ke secara umum, secara kompleks keseluruhan. Oke. Itu Pak Hendra. Ya, berikutnya dari Pak Sukarna lagi, Pak. Apabila saya ingin mengetahui program pengaruh gelombang laut terhadap program pemerintah Go Green, Anda ini ada teori pendukungnya. Apakah ada alat atau metode untuk menyelesaikan problem pengaruh ini bila data yang diperoleh bentuknya visual seperti itu, Pak? Bentuk visual itu berarti sudah berbentuk grafik gitu ya? Grafik mungkin, Pak. Nah, kalau yang ini cenderung nggak bisa ya, karena biasanya bentuk grafik itu kan sudah tampilan akhir ya, tampilan akhir. Jadi yang bisa itu justru sekarang pemerintah sudah membuka itu untuk beberapa data cuaca dan sebagainya itu ya, kita bisa pakai API itu Pak, karena jadi kita bisa ekstrak transfer load-nya dari API-nya gitu, bisa masuk langsung ke sana. Gitu. Kalau tidak kita ambil yang besar ya, yang punyanya Amerika atau apa gitu, ya itu juga bisa kita ambil secara free gitu ya. Jadi memang harus ada kemampuan di kita untuk ya ngambil data, crawling data, ya scraping data itu langsung dari pusatnya. Gitu, ya. Ini nanti bisa dibandingkan dengan data-data lain yang kita create sendiri, individual researcher gitu ya. Researcher kan memang kemudian bisa membuat sensor sendiri, ya, dan dia bisa membuat aplikasi sendiri dan seterusnya itu. Ya. Ini berarti kan menggabungkan dua data ya dalam satu data kita, kemudian akan kita olah jadi satu. Mungkin itu Pak. Ya, baik Pak. Berikutnya ada lagi dari Pak Budiono Rahman. Ini terkait dalam kasus penggunaan text mining pada tahapan processing data untuk tahap stemming dan pelabelan. Jadi ada kendala gitu Pak. Ada beberapa kalimat yang mengandung sarkasme seperti pada umumnya kultur di Indonesia. Sedangkan kualitas klasifikasi pada text mining itu sangat bergantung pada proses pre-processing data. Nah, apakah ada trik atau khusus selain kamus selection yang dapat dirancang untuk menyelesaikan persoalan text mining yang kompleks? Seperti itu, Pak. Silakan, Pak. Iya. Ini terakhir kemarin mahasiswa kita sudah membuat aplikasi ya untuk cyberbullying itu ya, kata-kata itu. Jadi tinggal kita masukkan ya. Websitenya dia masih pakai Heroku itu, dan kita masukkan ke sana, nanti dia sudah bisa mengklasifikasikan kata atau kalimat ini masuk dalam bullying atau enggak gitu ya.
Jadi ini kan teks itu kan human ya, yang bisa mengerti dengan mudah itu manusia gitu ya. Entah dari cara pengucapannya, intonasinya gitu ya, mimik mukanya dan sebagainya, itu yang bisa menerjemahkan itu human ke human gitu ya. Jadi masalah ketika dia berbentuk teks gitu ya, yang kemudian yang menangkap itu adalah mesin gitu ya. Nah, proses di sini adalah proses mengajari mesin itu gitu ya. Cara untuk mengajari mesin itu maka dengan label gitu ya. Jadi satu kata itu ya bisa jadi kemudian dia hanya punya satu definisi ya. Jadi dia kita tambahkan jadi 2 definisi pelabelannya ya. Jadi lagi dari 3 label ya. Jadi pasti makin susah ya, makin susah. Yang satu kata dengan 2 kata bigram pun juga sudah berbeda lagi kan gitu. Ya kan sehat misalkan ya dikasih kata depannya tidak nah gitu. Tidak sehat itu kan sudah beda banget ya. Kemudian apalagi yang tidak itu dianggap kata-kata yang tidak tidak berguna namanya itu kemudian kita buang semuanya kan juga bermasalah juga gitu ya. Jadi memang ketika berbicara dengan teks ini saya katakan di awal tadi memang luar biasa, rumitnya luar biasa ya. Memang butuh kesabaran, butuh apa, nanti begitu kita aplikasikan ternyata nggak bisa 100% benar juga gitu. Bahkan 50% itu sudah bagus gitu. Sudah bagus ya. Ketika kita membuat yang cyberbullying ini apakah dia masuk kata-kata yang termasuk jelek atau enggak itu sebenarnya juga ya belum bisa bagus lah, bagus ya. Nah ini perlu banyak kesabaran Mbak untuk yang ini, terutama untuk pelabelannya ya, untuk pelabelannya. Kemudian pengelompokan datanya dan sebagainya. Memang sudah ada banyak yang membuat ya. Teman-teman dari UGM yang sastra itu sudah membuat juga kayaknya untuk pelabelan data ini masuk dalam negatif, positif ya, marah dan sebagainya itu sudah ada semua itu ya. Nah, kalau masing-masing buat sendiri juga bagus juga, tapi energinya kan habis di gaya bahasa di provinsi aja berbeda Pak ya. Ada di provinsi ini nggak ada masalah, tapi provinsi lain itu agak kasar gitu ya Pak. Iya, nah, itu yang cukup rumit. Justru menariknya di situ teks. Iya. Ya mungkin itu Mas. Iya, selanjutnya ini dari mahasiswa saya sendiri nih, ada Siva Kansa. Bagaimana tanggapan Bapak? Jadi sebuah basis data yang terkadang tidak terintegrasi dengan baik. Ya, di sini diberikan contoh seperti data COVID gitu Pak. Jadi antara yang pusat dengan di daerah, ya mungkin ya terlihat kemarin pas ada publikasi-publikasi seperti itu ada perbedaan gitu ya. Nah sehingga ada kebingungan nih bagi mahasiswa ketika melakukan penambangan. Mungkin tanggapannya bagaimana Pak? Integrasi data di sini. Ya, ini bulan Maret ya, kita 2020 itu baru masuk kasus pertama itu ya. Itu bulan Mei itu saya sudah posting di medium.com saya itu ya. Itu saya sudah buat cara ngambil data dari John Hopkins University gitu ya. Datanya real time gitu ya. Jadi tinggal kita codingnya kita copy paste di situ, kemudian kita jalankan itu, dia bisa ngambil di saat ketika kita jalankan program itu, datanya real time terbaru gitu ya. Nah di situ kan kemudian dari John Hopkins itu juga diambil oleh Worldometer ya. Dia juga Worldometer kemudian mengambil membuat khusus gitu ya tentang data COVID ini gitu ya. Nah saya justru kemudian tertariknya sama si Worldometer, di mana dia bisa mengambil data dari seluruh negara gitu. Ya. Ini menariknya di situ. Ya. Kemudian itu paling tidak itu tuh jadi acuan utama gitu. Ya, oleh semua negara bahwa kita bisa melihat negara ini kayak gini. Meskipun kemudian ada banyak berita, misalkan di Cina itu yang dilaporkan hanya sekian loh dibanding data aslinya, kemudian di India itu hanya sekian dan gitu. Ya. Tapi paling enggak ketika ada angka-angka itu, ya itu bisa kemudian jadi acuan lah di kita gitu ya, ada gambaran kita tentang kondisi di wilayah itu gitu ya. Nah ini kemudian kalau dalam satu negara saja gitu ya, ada beberapa usaha yang berbeda ya untuk kemudian menampilkan data ini kan kemudian akan ditangani oleh tim sendiri ya, tim Satgas sendiri ini malah kemudian jadi evaluasi bersama gitu. Kok bisa ya di nasional seperti ini kemudian di daerah seperti ini kan justru menjadi ini ciri utama statistik tuh ini, kalau ada beda tuh malah seneng gitu.
Karena ada variasi itu masuknya di situ gitu. Jadi bahan evaluasi kita gitu ya. Entah sistemnya yang salah, entah SDM-nya yang kurang tepat gitu ya. Entah cara pengambilan datanya, entah bahkan definisinya aja bisa jadi berubah ya, berbeda gitu. Maksud positif itu apa sih gitu ya. Nah, ini memang perlu lebih detail ya, nanti kemudian kita tahu permasalahannya itu di mana gitu ya. Ketidaksamaannya itu disebabkan oleh apa. Jadi harus ada akar masalahnya. Tapi paling enggak untuk nasional bus sendiri, daerah bus sendiri itu enggak apa-apa juga. Enggak apa juga. Jadi dilihat perbedaan gitu Pak ya. Apa pola-pola yang dari dua hal itu. Nah, kalau di dunia ini cuma Mas Hendra aja gitu kan. Pada seneng enggak ya? Ini hanya angka 4 semua kan juga bosan juga kalau 4 semua. Jadi kalau ada beda gitu malah asik juga. Mungkin itu Mas Hendra. Iya, baik Pak. Jadi memang ketika proses mengumpulkan data dan menyiapkan data itu Pak ya yang agak harus mahasiswa itu harus benar-benar baik sekali dalam penyiapannya, karena kalau menurut saya pribadi sih kalau dalam software sih ya begitu udah banyak contoh-contohnya lah, tapi penyiapan data, screening data itu yang terkadang kita mahasiswa perlu banyak pengalaman lah, jam terbang lah dengan data. Karena ada Pak, jadi mahasiswa saya tentang market basket analysis, dia dapetin data swalayan gitu kan besar sekali Pak. Dan itu berbeda gitu data yang diperoleh dengan yang dibutuhkan dengan software itu berbeda. Jadi kita harus menyiapkan datanya terlebih dahulu kan agar bisa diproses nantinya itu kan. Dan itu kan besar sekali gitu ya. Nah itu kadang juga yang ya kendala yang terjadi di lapangan sih memang penyiapan data seperti itu. Ya itu bagus malah. Yang dijumpai di lapangan itu memang kebanyakan seperti itu ya, antara data yang kita ada atau bahkan sistemnya yang meng-create itu ya dengan nanti software analitik kita tuh berbeda gitu. Itu tantangannya di situ. Iya betul Pak. Oke, baik para peserta webinar, diskusi ini sangat menarik, namun sayangnya kita dibatasi oleh waktu. Sebelum saya akhiri, ada sertifikat Pak dari kami, saya tampilkan terlebih dahulu. Oke, ini sertifikat dari kami Pak, program studi statistika jurusan matematika Fakultas MIPA Universitas Tanjung. Jadi terima kasih pada Bapak Dr. Raden Bagus Fajri Hakim yang sudah bersedia menjadi narasumber di kegiatan webinar hari ini seperti itu. Terima kasih Mas Hendra dan Bu Naomi ya ini. Terima kasih kesempatan yang diberikan ya. Semoga ada manfaatnya ini ya. Mohon maaf kalau dalam penyampaian banyak kekurangan ya. Sama temanya mungkin juga agak berbeda, mohon maaf. Alhamdulillah kegiatan webinar pada siang hari ini sudah terlaksana dengan baik. Kita sudah mendapat pemaparan materi yang menarik dari narasumber kita. Ya mudah-mudahan materi yang sudah disampaikan bisa bermanfaat bagi kita di kemudian hari. Dan akhirnya saya Hendra Perdana pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian peserta webinar sekalian. Saya pun selaku moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati seluruh para peserta webinar. Kemudian acara saya serahkan kembali kepada MC. Terima kasih Pak Rai, Tamtama. Ya. Baik, terima kasih kepada Pak Hendra yang sudah memandu acara ini. Baik, untuk terakhir acara kita yaitu penutupan. Jadi untuk penutupan ini kita ada pengumuman untuk penanya terbaik. Ya. Jadi karena di sini ada 3 penanya, ya. Jadi yang dapat souvenir hanya 2 saja ya. Mungkin yang satunya harus ini ya merelakan ya. Jadi yang terpilih di sini Bapak Sukarna. Jadi selamat Pak Sukarna. Dapat 2 kali nih Pak door prize-nya ya. Terima kasih banyak. Materinya lah sangat bermanfaat. Iya, mudah-mudahan bermanfaat Pak ya. Baik materinya, baik door prize-nya juga Pak ya. Amin. Ya, terus yang kedua penanya terbaik kedua yang dapat door prize yaitu Siva ya. Ya, selamat Siva. Jadi untuk Pak Budiono mungkin ini Pak ya,
di lain waktu lagi Pak ya. Kan Siap. kemarin sudah dapat. Siap, terima kasih Pak. Bu Naomi ulang tahun kayaknya. Ya, nanti tunggu Bu Siap, Naomi Pak ulang Hakim. tahun. Mohon izin Pak, saya boleh nanya dikit nggak sama Pak Fajri ya? Ya, Oh, silakan Pak. silakan Pak. Siap. Terima kasih Pak. Saya rencana ingin Pak mau buka. Habis ini saya rencana mau buka kayak konsultan bisnis data berbasis analis gitu Pak. Nah itu Pak kira-kira kayak pengalaman Bapak gitu misalnya langkah-langkah yang dipersiapkan Pak kalau kita mau buka consulting yang profesional gitu tapi yang berbasis pada bisnis analis kayak gitu Pak. Salah satunya mungkin kasus yang pernah dikerjakan oleh salah satu mahasiswa tadi yang market basket analysis. Sebenarnya kan masih banyak minimarket atau supermarket itu yang data penjualannya itu ya hanya berbasis data bahwa dia hanya melihat output, oke, income kita bulan ini sekian, tapi tidak sampai pada bagaimana memainkan peran harga misalnya seperti yang dilakukan Alfamidi atau Indomaret kayak gitu. Nah, beberapa supermarket di daerah itu kadang tidak sampai di situ kajiannya, padahal sebenarnya sangat amat menarik Pak. Jadi yang ingin saya tanyakan, kalau saya ingin membuat satu perusahaan misalnya yang profesional gitu Pak, kira-kira langkah-langkah yang harus saya tempuh gimana Pak, sepengalaman Bapak gitu. Terima kasih. Agak panjang ini. Nanti mungkin Anda bisa ya, japri gitu melalui Pak Indra atau apa gitu. Karena Siap, memang konsultan data itu memang naik turun lah. Banyak alumni kita juga yang bikin konsultan data gitu. Ya. Tidak hanya sebagai data scientist di masing-masing perusahaan, ternyata memang ini mungkin Bapak Ibu dosen juga ya. Jadi anak-anak itu terbiasa gitu ya, mereka bekerja kelompok gitu. Ya. Nah, ketika di Jakarta, mereka tuh berangkatnya tuh bareng juga gitu, kelompok kemudian kontrak bareng di sana, kerja di berbagai tempat yang berbeda. Kemudian di sana tuh mendirikan lembaga konsultan sendiri gitu. Ya, macam-macam, ada bos statistik, ada statistician konsultan, macam-macam lah itu. Saya juga tahunya luar biasa itu. Ya, jadi jatuh bangun juga gitu ya. Tapi memang ada kerjaan utama di mereka itu sebagai data scientist di masing-masing perusahaan. Ya. Dan kita juga ikut dengan Cyber Data Academy juga, kemudian dengan algoritma juga itu untuk membuka konsultan data juga. Jadi memang perlu jam terbang tadi yang sampaikan Pak Indra tadi. Rencana gitu, soalnya baru selesai satu, gak bingung ngapain ya. Mungkin itu. Mungkin partner gitu mungkin ya Pak, ngajak teman-teman kali kayak gitu ya Pak. Iya. Itu ngajak Pak Indra, Pak Rai, kamu gitu. Kamu kalau bisa lintas dengan Jogja juga nanti bisa sama-sama. Insya Allah saya bisa membantu. Siap Pak. Sebetulnya Pak, saya sebenarnya sudah pernah kenal Pak gitu sama Bapak kemarin di Satria Data Pak, IPB. Oh iya dah. Jadi tidak asing gitu. Kemarin yang tanya itu ya Pak? Iya Pak, saya pernah nanya. Budiono Pak, siap. Oh iya. Siap. Ya, makasih. Ya, terima kasih Pak. Makasih Pak Rai. Assalamualaikum. Oke, mungkin nanti dilanjutkan di luar kuliah umum ini ya. Jadi bisa langsung japri ke Pak Fajri langsung ya Pak. Pak Hendra bisa kan. Nah, nanti Pak Budiono konsultasikan aja. Nah, untuk acara terakhir yaitu penyerahan ini ya, penyerahan sertifikat kepada moderator. Ya, ini ada sertifikat kepada moderator Pak Hendra Perdana MSc. Oke, terima kasih, ya. Rai, sama-sama. Oke, baik. Jadi karena kita sudah di ujung waktu ya, jadi mungkin nanti di lain kesempatan lagi kita bisa saling sharing, saling berbagi ilmu atau saling memberikan pengalaman-pengalamannya ya. Jadi luar biasa sekali 2 hari ini kegiatan kita. Di hari pertama kita kegiatannya tentang pemodelan statistika lingkungan, kemudian yang
hari kedua ini kegiatan tentang data mining ya. Jadi mungkin kegiatan ini nanti akan di-upload di YouTube-nya Statistika Untan. Jadi bagi Bapak Ibu, adik-adik peserta kuliah umum yang ingin mendengarkan kembali, silakan ditonton di YouTube-nya ya. Oke, sebagai penutup dari saya, menanam padi selalu di sawah, meski ada banyak hawanya. Andai ada tutur kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Pak Hakim. Pak Hakim, terima kasih banyak. Telah berkenan. Waalaikumsalam, terima kasih. Ya, Pak Hendra, terima kasih banyak. Ya, Bapak Ibu semua, Pak Sukarna, Pak Bunyono. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Semoga sehat-sehat selalu, bisa berkunjung ke Pontianak nantinya. Kita bertemu. Ya. Terima kasih sekali. Iya, iya. Terima kasih, Pak. Bu Aswi, terima kasih juga sudah datang lagi. Iya, Bu Naomi, makasih. Iya, sehat-sehat, Bu, di Makassar, Bu ya. Alhamdulillah, sudah reda hujannya. Oh, sudah. Iya, Bu. Ya. Izin live ya, Bu. Iya, iya, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama semuanya, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Terima kasih ya Bapak Ibu. Ya, saya izin pamit juga ya Bapak Ibu. Terima kasih.